Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 489. Namun pada saat pematangannya, ilmu dasar pacar wutah itu mendapatkan bentuk dan gaya yang berbeda-beda. Ternyata Ki Mandira Wilis masih mempergunakan alat bantu untuk mengeterapkan ilmunya, yang oleh banyak orang disebut sebagai senjata rahasianya. Serbuk yang berwarna kehitam-hitaman. Serbuk pasir yang sangat lembut. Dengan cepat Ki Mandira Wilis telah menggenggam serbuk pasir lembutnya. Dengan satu hembusan yang sangat kuat, maka serbuk pasir itu meluncur, memancar ke arah tubuh Nyi Citrajati. Namun bersamaan dengan itu, Nyi Citrajati yang memahami unsur-unsur gerak lawannya karena mereka pernah berada dalam satu kandang, dengan cepat pula mengeterapkan ilmunya. Aji Pacarwutah Pusparinonce. Yang terjadi adalah benturan yang dahsyat antara kedua ilmu yang tinggi itu. Namun ternyata bahwa Aji Pacarwutah Pusparinonce itu mampu mengatasi dan bahkan menerobos arus gumpalan pasir lembut yang menghambur ke arah tubuh Nyi Citrajati. Ki Mandira Wilis memang terkejut melihat kemampuan ilmu Nyi Citrajati. Tetapi segala sesuatunya sudah terlambat. Ki Mandira Wilis tidak sempat menghindari getaran ilmu Nyi Citrajati yang telah menggoyang udara, menghantam dadanya. Ki Mandira Wilis itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting di tanah. Ki Mandira Wilis memang berusaha untuk bangkit. Namun tenaganya sudah terkuras habis, sehingga Ki Mandira Wilis itu pun terkulai di tanah. Nyi Citrajati berdiri termangu-mangu. Bahunya terasa pedih. Ternyata ada juga serbuk pasir yang lembut yang mengenai pundaknya. Perlahan-lahan Nyi Citrajati melangkah mendekati Ki Mandira Wilis yang terbaring diam. Dua orang pengikutnya berlari mendekat. Tetapi ketika mereka melihat Nyi Citrajati melangkah mendekati tubuh itu pula, maka kedua orang itu berhenti. "Kenapa kalian berhenti?" bertanya Nyi Citrajati. Keduanya tidak menjawab. Tetapi nampak wajah mereka yang sangat tegang. "Rawatlah Ki Mandira Wilis. Mudah-mudahan nyawanya dapat tertolong." Kedua orang itu masih tetap ragu-ragu. Namun Nyi Citrajati berkata pula, "Mendekatlah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Jika mungkin, selamatkan nyawanya." Kedua orang yang masih saja ragu-ragu itu akhirnya mendekat juga. Nyi Citrajati justru bergeser menjauh, agar kedua orang itu tidak merasa cemas mendekati tubuh Ki Mandira Wilis yang terbaring. Namun terasa pedih di bahunya menjadi semakin menyengat. Dalam pada itu, Ki Wiratama benar-benar telah kehabisan tenaga. Pada saat-saat Ki Citrajati menyerangnya dengan cepat dan beruntun, Ki Wiratama harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Meskipun demikian, serangan-serangan Ki Citrajati itu masih juga sering mengenainya. Nafas Ki Wiratama pun semakin lama menjadi semakin terengah-engah karena kelelahan. Tetapi Ki Wiratama tidak mau melepaskan ilmu pamungkasnya. Bukan saja tidak akan berguna, tetapi justru akan mempercepat kematiannya. Ki Wiratama sempat melihat Ki Sura Alap-Alap dan Ki Mandira Wilis yang mengalami nasib yang sama. Keduanya mencoba membenturkan ilmu mereka dengan orang yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi. Hasilnya, mereka harus terbaring sambil menyeringai kesakitan. Namun karena itu, maka Ki Wiratama harus bertempur terus. Nampaknya Ki Citrajati juga tidak ingin menghancurkan pertahanan Ki Wiratama dengan aji pamungkasnya. Karena itu, maka Ki Citrajati masih saja bertempur dengan Ki Wiratama yang nafasnya semakin tersendat di kerongkongan. Namun akhirnya Ki Wiratama itu benar-benar kehabisan tenaga. Ketika terjadi benturan yang tidak terlalu keras, maka Ki Wiratama pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika Ki Citra memburunya dan menyentuh dadanya dengan 3 ujung jarinya yang merapat, maka Ki Wiratama tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Ki Wiratama itu pun kemudian jatuh berguling di tanah. Meskipun demikian, Ki Wiratama itu masih berusaha untuk segera bangkit. "Wiratama," berkata Ki Citrajati. "Manakah ilmu pamungkasmu? Bukankah kau sudah menyadap ilmu di padepokan ini sampai tuntas, sehingga kau sudah mewarisi ilmu yang akan dapat kau banggakan? Aji Pacarwutah, yang harus kau kembangkan sendiri? Apakah ada gunanya?" Ki Wiratama justru bertanya. "Ilmumu lebih matang dari ilmuku. Jika aku melontarkan aji Pacarwutah, maka kau akan melakukannya juga. Bukankah itu tidak ada artinya, selain mempercepat kematian? Nah,
Citra Jati. Sekarang terserah kepadamu. Jika kau ingin membunuhku dengan aji pacarwutahmu, lakukan. Aku tidak akan menyesal. Kita sama-sama memilikinya, Ki Wiratama. Kenapa tidak dengan jalan membenturkan kemampuan puncak kita, untuk mengetahui siapakah yang terbaik di antara kita? Sudah aku katakan, tidak ada gunanya. Jika kau bertanya siapakah yang terbaik di antara kita, jawabnya sudah jelas. Nah, sekarang kau tinggal melakukannya. Melepaskan aji pacarwutah dan aku akan mati. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Jika demikian, marilah kita melihat saja, apa yang akan terjadi dengan Ki Puspakajang. Maksudmu? Kenapa kita harus bertempur terus, jika kita masing-masing sudah mengakui perbedaan tataran ilmu di antara kita? Aku bukan pembunuh. Karena itu, aku tidak akan membunuhmu. Kecuali jika kita bertempur terus sampai tuntas, pada tataran ilmu puncak kita. Lalu, kita akan jadi penonton. Ki Wiratama masih saja ragu-ragu. Sementara itu, Nyi Citra Jati yang sudah kehilangan lawannya itu mendekat sambil bertanya. Apa yang terjadi? Citra Jati ternyata tidak berani melihat darah. Ia tidak mau membunuhku. Kau sudah jemu hidup. Aku tidak akan mengemis agar aku dikasihani dan dibiarkan hidup. Tidak akan terlalu sulit, berkata Nyi Citra Jati. Jika kau serang Kakang Citra Jati dengan ilmu puncakmu pula. Nah, kau tentu akan mati, atau setidak-tidaknya setengah mati. Pekerjaan yang sia-sia. Sudah aku katakan, bunuhlah aku. Persoalan di antara kita akan segera selesai. Tetapi jawab Ki Citra Jati. Sudahlah. Marilah kita lihat, apakah benar bahwa Ki Ageng Puspakajang itu mempunyai ilmu yang tidak terjangkau. Kau gila, Citra Jati. Aku dapat merundukmu dari belakang dan membunuhmu pada saat kau lengah. Aku percaya bahwa kau bukan demit yang berjiwa kerdil. Ki Citra Jati itu pun kemudian mengajak Nyi Citra Jati untuk bergeser, mendekati arena pertempuran antara Ki Ageng Puspakajang melawan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya seakan-akan tidak menghiraukan lagi Ki Wiratama yang kelelahan. Tunggu, berkata Ki Wiratama. Sekali lagi aku peringatkan. Meskipun tenagaku terkuras habis, namun aku masih mampu membunuh kalian berdua. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berpaling. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukan Ki Wiratama itu lagi. Ki Wiratama berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah. Bahkan berdiri pun kakinya sudah mulai menjadi goyah. Terasa nyeri di beberapa bagian tubuhnya menjadi semakin menggigit. Akhirnya Ki Wiratama menyadari bahwa dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan mampu melepaskan ilmu puncaknya. Jika ia memaksa diri, maka ia benar-benar akan kehabisan tenaga. Sementara itu ilmunya tidak akan dapat menyakiti Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Karena itu, maka Ki Wiratama itu pun akhirnya berusaha untuk melangkah dengan kaki gemetar, menyusul Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Sementara itu, pertempuran antara Mayawerdi melawan Pandunungan pun telah mencapai puncaknya. Pandunungan telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun ternyata ia sama sekali tidak dapat mengatasi Mayawerdi. Bahkan Pandunungan itu semakin lama justru semakin terdesak. Pandunungan, berkata Mayawerdi kemudian. Kau sudah tidak mempunyai pilihan. Beberapa orang paman yang membantumu sudah tidak berdaya. Ternyata mereka tidak mampu mengatasi kemampuan saudara-saudara seperguruannya yang ada di padepokan ini, yang menuntut ilmu sampai tuntas. Sedang beberapa orang paman yang membantumu, yang tidak menyelesaikan masa bergurunya di sini, harus mengakui kekalahannya. Persetan kau, Mayawerdi. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, Pandunungan, tetapi aku adalah murid yang lebih tua darimu. Karena itu, maka ilmuku pun tentu lebih matang dari ilmumu. Karena itu, mumpung belum terlanjur, aku minta kau hentikan niat gilamu itu. Persetan kaum Mayawerdi. Bersiaplah untuk mati. Ketika Pandunungan kemudian mempersiapkan ilmu pamungkasnya, maka Mayawerdi pun berteriak. Pandunungan, jangan! Kau menjadi ketakutan, Mayawerdi. Semuanya sudah terlambat. Kau akan mati. Tunggu. Pandunungan tidak mau lagi mendengarkannya. Tiba-tiba saja Pandunungan telah bersiap untuk menghembuskan ilmu puncaknya.
Mlayawerdi tidak membiarkan dirinya dihempaskan oleh ilmu puncak yang sudah diwarisi oleh Pandunungan. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri untuk melawan serangan Pandunungan itu. Ia akan melawan dengan ilmu puncak yang sejenis, yang sama-sama mereka warisi dari perguruan mereka. Ternyata Mlayawerdi mempunyai banyak kelebihan dari Pandunungan. Pada saat Pandunungan melepaskan puncak ilmunya, Mlayawerdi justru telah melepaskan kekuatan Aji Pacarwutahnya. Pandunungan terlambat sekejap. Namun Pandunungan berhasil membentur Aji Pacarwutah yang dilontarkan Mlayawerdi, sebelum Aji Pacarwutah itu menghantam tubuhnya. Meskipun demikian, tetapi kelebihan ilmu Mlayawerdi sangat menentukan. Benturan ilmu keduanya terjadi beberapa jengkal saja dari tubuh Pandunungan. Sementara itu kekuatan ilmu Mlayawerdi memang lebih besar dari kekuatan ilmu Pandunungan, meskipun keduanya dari jenis yang sama. Karena itu, maka dalam benturan yang terjadi, getar kekuatan kedua ilmu itu menjadi tidak seimbang. Kekuatan ilmu Pandunungan bagaikan membentur dinding baja yang kuat sehingga memantul, dan bahkan didorong oleh kekuatan ilmu Mlayawerdi. Terdengar teriakan yang keras. Bahkan umpatan kasar dari mulut Pandunungan. Kemarahan, kebencian dan kekecewaan telah berbaur menjadi satu. Ketika kesakitan yang sangat menerpa dadanya, maka perasaan yang menghimpit dadanya itu pun telah terlontar tanpa dapat dikendalikan. Namun sejenak kemudian, suara Pandunungan itu pun segera lenyap. Tubuhnya terpelanting dan terbanting di tanah. Sekali Pandunungan menggeliat. Namun kemudian ia tidak bergerak lagi untuk selamanya. Sementara itu, Mlayawerdi pun terguncang pula. Beberapa langkah ia terdorong surut. Hampir saja Mlayawerdi tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Namun ternyata Mlayawerdi masih tetap mampu berdiri, betapapun kakinya goyah. Sejenak Mlayawerdi berdiri termangu-mangu. Namun dadanya terasa betapa nyerinya. Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citrajati yang menunggui Gelagah Putih dan Rara Wulan bertempur melawan Ki Puspakajang, sempat berlari-lari mendekatinya. Mereka pun kemudian membantu Mlayawerdi melangkah menepi. Namun Mlayawerdi itu pun berdesis sambil menyeringai kesakitan. "Tinggalkan aku, Paman. Jangan biarkan Gelagah Putih dan istrinya mengalami kesulitan. Bebaskan mereka dari keganasan Ki Puspakajang. Mereka masih dapat bertahan, Mlayawerdi. Biarkan aku mengatur pernafasanku. Aku tidak apa-apa. Mungkin Adi Gelagah Putih dan istrinya memerlukan Paman dan Bibi. Ki Ageng Puspakajang adalah orang yang sangat garang." Ki Wasesalah yang kemudian berkata, "Biarlah aku di sini, Kakang dan Bokayu Citrajati." Ki Citrajati dan Nyi Citrajati merasa ragu. Ia melihat wajah Mlayawerdi yang pucat. Keringatnya masih terus mengalir, namun tubuhnya terasa menjadi dingin. "Kau perlu mendapat pengobatan segera, Mlayawerdi," berkata Nyi Citrajati. "Tidak, Bibi. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya Paman Citrajati dan Bibi Citrajati melihat apa yang terjadi dengan Adi Gelagah Putih dan istrinya. Mereka masih terlalu muda untuk berhadapan dengan Ki Ageng Puspakajang." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun suara Mlayawerdi yang terasa bergetar dan sekali-sekali terputus, menunjukkan betapa dadanya telah terluka. Bahkan Mlayawerdi tidak lagi dapat berkata bahwa ia tidak apa-apa, ketika darah mulai meleleh di sela-sela bibirnya. "Kau terluka di dalam, Mlayawerdi," berkata Nyi Citrajati. "Biarlah Paman Wasesa berada di sini. Aku mohon Paman dan Bibi menunggui Adi Gelagah Putih dan Rara Wulan." Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menarik nafas panjang. Dalam pada itu, demikian Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menyusul Ki Wasesa melihat keadaan Mlayawerdi. Ki Puspakajang telah memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Pada saat orang-orang tua itu tidak berada di sekitar arena, maka Ki Puspakajang ingin mengakhiri perlawanan Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Jika orang-orang tua itu ada di sekitar arena ini, mereka tentu akan ikut campur. Tetapi tanpa mereka, kedua anak ini tidak akan mampu melawan ilmu pamungkasku. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang itu pun kemudian telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Gelagah Putih dari Rara Wulan mulai merasakan udara di arena itu menjadi semakin panas. Agaknya Ki Ageng Puspakajang telah mulai merayap ke ilmu pamungkasnya.
Karena itu, maka Gelagah Putih pun tidak mau terlambat. Sebelum ia dibakar oleh panasnya udara di arena pertempuran, maka Gelagah Putih pun telah mencapai kemampuan puncaknya yang diwarisinya dari Ki Jayaraga, Aji Sigar Bumi. Ketika udara menjadi semakin panas, maka serangan Gelagah Putih pun telah mengejutkan Ki Ageng Puspakajang. Ia tidak mengira bahwa Gelagah Putih akan melepaskan kemampuan ilmunya yang menggetarkan, yang disadapnya dari Ki Jayaraga. Ki Ageng Puspakajang yang telah memiliki pengalaman yang sangat luas itu, penggeratannya menjadi sangat tajam. Karena itu, ketika ia melihat Gelagah Putih meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke dadanya, ia sudah mengira bahwa Gelagah Putih telah melontarkan kemampuan puncaknya. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang tidak menangkisnya. Ia tidak mau membentur kekuatan ilmu puncak lawannya meskipun lawannya masih sangat muda, sebelum Ki Ageng Puspakajang sendiri bersiap. Dengan sigapnya Ki Ageng Puspakajang itu mengelakkan serangan Gelagah Putih. Namun dengan cepat Ki Ageng Puspakajang pun menggeliat. Dihentakkannya tangannya, kemudian tangannya itu pun terayun mendatar seperti sedang menaburkan benih padi di sawah. Senjata rahasia itu sangat berbahaya bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, maka keduanya pun segera menjatuhkan diri sambil berguling menjauh. Tetapi Ki Ageng Puspakajang tidak menghentikan serangannya. Sekali lagi tangannya terayun mendatar. Debu yang berwarna kehitam-hitaman tertabur menebar, bagaikan memburu Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun kedua orang itu pun kemudian telah menebar. Keduanya menghindar ke arah yang berbeda. Ki Ageng Puspakajang tersenyum. Dengan lantang ia pun berkata, "Alangkah bodohnya kalian. Aku akan membunuh kalian seorang demi seorang, karena kalian tidak akan pernah dapat mendekati aku lagi." Gelagah Putih merasakan panas di seputar tubuh Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin tinggi. Ketika Gelagah Putih bersiap menyerang dengan Aji Sigar Bumi, ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk mendekat. Sementara itu, Ki Ageng Puspakajang telah bersiap untuk menyerangnya dengan senjata rahasianya. Seperti debu yang kehitam-hitaman, yang ditaburkan dengan tangannya. Namun agaknya ilmunya telah mengalir lewat telapak tangannya, sehingga senjata rahasia yang ditaburkannya menjadi sangat berbahaya. Karena itu, Gelagah Putih justru berloncatan menjauh. Tubuhnya berputar di udara ketika serangan Ki Ageng Puspakajang itu datang mengarah kepadanya. Namun keadaan Gelagah Putih menjadi sangat berbahaya. Demikian Gelagah Putih berdiri tegak, maka Ki Ageng Puspakajang itu sudah siap menaburkan senjata rahasianya pula. Tetapi Rara Wulan tidak membiarkan Ki Ageng Puspakajang itu menyerang Gelagah Putih yang baru saja berdiri tegak, sehingga kesempatannya untuk menghindar akan sangat sempit. Gelagah Putih tanggap akan sikap Ki Ageng Puspakajang. Bahkan Ki Ageng Puspakajang itu masih sempat tertawa pada saat ia mempersiapkan serangannya. "Kau akan mati muda. Sayang sekali. Aku tidak melihat kesempatan hidup bagimu." Tanpa banyak pertimbangan lagi, maka Ki Ageng Puspakajang pun segera melontarkan debu yang berwarna kehitaman itu ke arah Gelagah Putih. Ia yakin bahwa Gelagah Putih tidak akan sempat menghindarinya, meskipun ia akan melenting tinggi-tinggi atau meloncat dan berguling sekalipun. Kemudian akan sampai pada gilirannya, Rara Wulan yang akan segera dibantai dengan senjata rahasianya itu pula. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang tidak diperhitungkan oleh Ki Ageng Puspakajang itu pun terjadi. Pada saat ia sedang ingin menikmati hasil serangan senjata rahasianya, Rara Wulan telah menyerangnya dengan ilmu yang baru saja dikuasainya, Aji Pacarwutah Pusparinonce. Hembusan kekuatan ilmu yang dahsyat telah menyerang Ki Ageng Puspakajang, justru pada saat ia tidak memperhitungkannya. Sementara itu, ia pun telah dikejutkan pula dengan sikap Gelagah Putih. Pada saat ia menaburkan serbuk yang berwarna kehitaman itu, Gelagah Putih telah mengangkat tangannya, dengan telapak tangan menghadap ke arah tangan Ki Ageng Puspakajang yang terayun itu. Seleret sinar memancar dari tangan Gelagah Putih, meluncur cepat ke arah tangan Ki Ageng Puspakajang yang terayun untuk menaburkan senjata rahasianya itu. Satu benturan yang keras telah terjadi sebelum serbuk yang berwarna kehitam-hitaman itu sempat menebar. Terasa betapa ilmu yang tinggi yang dilontarkan oleh Gelagah Putih itu menyengat tangan Ki Ageng Puspakajang. Namun sebelum ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, serangan Aji Pacarwutah Pusparinonce yang dilontarkan oleh Rara Wulan telah mengenainya pula. Ki Ageng Puspakajang telah terguncang dengan dahsyatnya.
Sengatan dua ilmu yang tinggi dari arah yang berbeda justru pada saat yang tidak diduga sama sekali itu, telah menghimpit Ki Ageng Puspakajang. Tubuhnya melenting tinggi. Sebuah teriakan nyaring telah terdengar. Kemarahan yang sangat telah membakar jantung Ki Ageng Puspakajang. Sejenak kemudian, Ki Ageng Puspakajang itu jatuh terbanting di tanah. Sekali ia berguling, namun kemudian Ki Ageng Puspakajang itu pun bangkit berdiri. Daya tahan tubuh Ki Ageng Puspakajang memang luar biasa. Pada saat tubuhnya dikenai serangan yang dahsyat, maka daya tahan tubuhnya itu pun dengan sendirinya bagaikan dibangunkan di seluruh tubuhnya, sehingga Ki Ageng Puspakajang terlindung karenanya. Namun kekuatan ilmu yang dipancarkan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah ilmu yang tinggi. Karena itu, betapapun kuatnya daya tahan Ki Ageng Puspakajang, namun tubuh Ki Ageng Puspakajang itu pun terhuyung-huyung pula. Anak-anak iblis, geram Ki Ageng Puspakajang. Ternyata kalian mempunyai bekal untuk kesombongan kalian, karena kalian berani menyerang aku dengan ilmu kalian yang tinggi. Sebentar lagi, kalian akan aku musnahkan dengan kekuatan ilmuku, Aji Gundala Geni. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri tegak pada arah yang berbeda. Mereka tidak ingin terlambat. Meskipun Ki Ageng Puspakajang nampaknya sudah terluka di bagian dalam tubuhnya, tetapi agaknya ia masih tetap berbahaya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera memberi isyarat kepada Rara Wulan. Sementara Ki Ageng Puspakajang yang menyesali kelengahannya, sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Mengatur pernafasannya dan memusatkan nalar budinya. Namun karena lukanya di bagian dalam tubuhnya, maka semuanya terasa berjalan sangat lamban. Ketika Ki Ageng Puspakajang telah siap, maka Gelagah Putih pun sekali lagi memberi isyarat kepada Rara Wulan. Maka hampir bersamaan mereka telah menyerang Ki Ageng Puspakajang dengan ilmu pamungkas mereka. Ki Ageng Puspakajang memang sempat juga melontaikan ilmunya yang disebutnya Gundala Geni ke arah Gelagah Putih. Namun karena lukanya di dalam tubuhnya, maka lontaran ilmunya itu tidak dapat mencapai puncak kekuatannya. Sekali lagi terjadi benturan ilmu yang dilontarkan oleh Gelagah Putih dan ilmu yang dilontarkan oleh Ki Ageng Puspakajang. Meskipun Ki Ageng Puspakajang itu sudah dalam keadaan lemah, namun Gelagah Putih masih juga tergetar beberapa langkah surut. Tubuhnya menjadi gemetar. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya yang terasa panas. Gelagah Putih itu terhuyung-huyung. Ia masih mencoba mempertahankan keseimbangannya. Namun Gelagah Putih itu pun kemudian jatuh terduduk. Pada saat itulah Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati yang sedang berusaha mengobati Mayawerdi, berlari-lari mendekati Gelagah Putih. Sementara itu Ki Ageng Puspakajang sendiri, yang pada dasarnya tubuhnya sudah lemah, tergetar juga surut. Namun kemudian serangan Rara Wulan pun telah mengguncangnya. Ki Ageng Puspakajang yang perkasa dan berilmu sangat tinggi itu, namun yang sudah terluka di bagian dalam tubuhnya, ternyata tidak mampu lagi bertahan. Ki Ageng Puspakajang itu terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun jatuh berlutut. Ia mencoba bertahan beberapa saat. Namun akhirnya Ki Ageng Puspakajang itu pun jatuh terguling. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu pun kemudian berlutut pula di sebelah Gelagah Putih. Dengan cemas Nyi Citra Jati pun berkata, "Maaf, Nger. Aku terlena sejenak. Perhatian kami sepenuhnya tertuju kepada Mayawerdi, sehingga kami melupakanmu sejenak. Aku tidak mengira bahwa Ki Ageng Puspakajang akan melepaskan ilmu puncaknya secepat itu." Gelagah Putih pun kemudian telah menepi dan duduk bersilang kaki. Telapak tangannya diletakkannya di atas lututnya. Dicobanya untuk memperbaiki keadaan di dalam tubuhnya dengan mengatur pernafasannya. Rara Wulan pun telah berjongkok di hadapannya pula sambil bertanya dengan cemas. "Bagaimana keadaanmu, Kakang?" "Tidak apa-apa, Rara. Biarlah aku mencoba memperbaiki keadaan di dalam diriku. Tolong, bantu aku." Rara Wulan pun segera duduk di hadapan Gelagah Putih. Juga bersilang kaki. Diletakkannya telapak tangannya pada telapak tangan Gelagah Putih yang menengadah di atas lututnya. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Ki Wasesa dan Ki Wiratama yang juga ikut merubungnya, membiarkan Gelagah Putih dibantu oleh Rara Wulan mengatur pernafasannya untuk memperbaiki keadaan di dalam dirinya, agar segala sesuatunya tersalur sewajarnya. Tidak seorang pun yang mengganggunya. Mereka sadari bahwa sebelum Gelagah Putih dan Rara Wulan tinggal bersama Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati,
kedua suami istri itu sudah memiliki landasan ilmu yang mapan. Yang kemudian justru meninggalkan Gelagah Putih yang sedang mengatur pernafasannya adalah Ki Wasesa dan Ki Wiratama. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati Ki Ageng Puspakajang yang terbaring diam. Namun ternyata Ki Ageng Puspakajang itu masih membuka matanya. "Kau siapa?" terdengar suara Ki Ageng Puspakajang tersendat. Yang menjawab adalah Ki Wasesa. "Aku Wasesa, Ki Ageng." Oh, nafas Ki Ageng Puspakajang pun menjadi terengah-engah. Di mana suami istri yang berilmu tinggi itu? Mereka menyingkir dan sedang berusaha memperbaiki tatanan tubuh mereka yang kau kacaukan dengan ilmumu. Aku akan minta maaf kepada mereka. Katakan, aku ingin berbicara. Aku kagumi mereka yang masih muda, tetapi ilmunya sudah menggapai langit. Aku tidak tahu, apakah mereka sudah selesai. Aku hanya memerlukan waktu sebentar. Nyawaku sudah berada di ubun-ubun. Ki Wasesa itu pun kemudian menyampaikan permintaan Ki Ageng Puspakajang itu kepada Gelagah Putih, yang masih duduk berhadapan dengan Rara Wulan. Namun nampaknya keadaan Gelagah Putih sudah berangsur baik. Karena itu, maka ia pun menghentikan sikap dan lakunya. Dengan nada berat Gelagah Putih itu pun berkata, "Kami akan menemuinya." Dibantu oleh Ki Citra Jati, Gelagah Putih melangkah mendekati tubuh Ki Ageng Puspakajang yang terbaring. Di sebelahnya, Rara Wulan dibimbing oleh Nyi Citra Jati. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati menghadapi Ki Ageng Puspakajang yang sudah dalam keadaan yang sulit itu. "Ki Ageng," berkata Ki Wasesa. "Inilah mereka, Gelagah Putih dan Rara Wulan." Ki Ageng Puspakajang membuka matanya. Ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Aku kagumi kalian berdua, anak-anak. Berbahagialah ayah dan ibumu yang mempunyai anak-anak semuda kalian, tetapi sudah memiliki bekal ilmu yang tinggi." "Ki Ageng memuji kami," desis Gelagah Putih. "Gelagah Putih," berkata Ki Ageng Puspakajang kemudian. "Sebentar lagi, aku akan mati. Tetapi aku tidak ingin mati tanpa bekas. Selama ini aku belum sempat memiliki murid utama yang pantas untuk menerima warisan ilmu puncak yang aku miliki, di samping penggunaan beberapa jenis senjata rahasia." Suara Ki Ageng melemah. "Maksud Ki Ageng?" bertanya Gelagah Putih. "Tentu saja aku tidak dapat melimpahkan ilmuku hanya dengan meraba ubun-ubun kalian berdua. Karena itu, supaya hidupku berbekas, aku minta sudilah kalian berdua mempelajari ilmuku, yang mudah-mudahan dapat melengkapi ilmu kalian berdua." "Dari manakah sumber ilmu Ki Ageng Puspakajang?" "Aku mempelajarinya dari berbagai perguruan. Meramunya dan kemudian memeras intisarinya. Jika yang kau tanyakan apakah ilmuku itu putih atau hitam, itu tergantung kepada manusia yang memilikinya. Aku yakin, ilmu itu di tanganmu akan menjadi ilmu yang berarti bagi orang banyak. Justru pengabdian yang belum pernah aku lakukan dengan ilmuku itu. Semoga jika ilmuku kau pergunakan untuk mengabdi kepada sesama serta memuliakan namanya, akan dapat sedikit memberikan arti pada hidupku." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, "Bagaimana caraku mempelajari ilmu Ki Ageng?" "Pada ikat pinggangku yang rangkap, terdapat beberapa lembar rontal. Tetapi aku pesankan, jika kau tidak memerlukannya, hancurkan saja rontal itu." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang yang lebar itu. Namun Gelagah Putih masih saja merasa ragu akan ketulusan hati Ki Ageng Puspakajang. Gelagah Putih masih belum dapat mengesampingkan kecurigaannya terhadap orang yang baru saja bertempur melawannya itu. Namun dengan suaranya yang semakin lemah Ki Ageng Puspakajang itu berkata, "Gelagah Putih. Mungkin aku seorang yang licik, yang banyak melakukan kejahatan. Tetapi menjelang kematian, aku ingin berkata jujur. Ambillah ikat pinggangku. Di dalamnya terdapat sebuah rontal yang akan berarti bagi banyak orang jika rontal itu ada di tanganmu. Tetapi sekali lagi aku pesankan, jika kau tidak memerlukannya, rontal itu harus kau hancurkan. Rontal itu tidak boleh jatuh ke tangan seseorang seperti aku. Apalagi seseorang seperti Pandunungan. Kau mengerti?" "Aku mengerti, Ki Ageng." "Ambil ikat pinggangku. Kau dapat membawanya pulang. Lihat isinya. Kau akan mendapatkan beberapa petunjuk yang akan membuka kemungkinan bagimu untuk melengkapi ilmu yang sudah kau miliki." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam.
Sementara suara Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin lemah. Gelagah Putih. Aku dapat dipercaya pada saat terakhir dari hidupku. Gelagah Putih bergeser mendekat. Suara Ki Ageng Puspakajang semakin tidak terdengar. Salamku buat istrimu. Ia akan menjadi seorang perempuan yang tidak ada duanya. Suara Ki Ageng Puspakajang itu menjadi semakin perlahan. Sekilas nampak senyum di bibirnya. Kemudian matanya pun tertutup, serta nafasnya pun terputus. Ki Ageng Puspakajang itu pun meninggal. Ki Wiratama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Kami bertumpu kepadanya. Kami yakin ia akan dapat menyelesaikan rencana kami, mengambil padepokan ini. Tetapi Ki Ageng telah terbunuh oleh anak-anak. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Bukankah aku sudah menyerah sejak tadi? Bagaimana dengan yang lain? Berkata Nyi Citra Jati. Ki Wiratama termangu-mangu sejenak. Sementara itu nampaknya para cantrik telah menguasai keadaan. Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni telah berada di sisi Mayawerdi. Sementara itu, para pengikut Pandunungan seluruhnya telah meletakkan senjata mereka. Ternyata Kisura Alap-Alap nampaknya menjadi semakin parah. Seorang cantriknya telah berusaha untuk mengobatinya. Tetapi agaknya tidak akan berhasil. Keadaan Ki Mandira Wilis masih lebih baik dari keadaan Kisura Alap-Alap. Agaknya masih ada harapan bagi Ki Mandira Wilis jika ia mendapat perawatan yang baik. Demikianlah, keadaan sudah benar-benar dapat dikuasai. Meskipun demikian, ada juga korban yang jatuh di antara para cantrik. Menjelang senja, maka para cantrik telah mengumpulkan mereka yang telah terbunuh di peperangan. Mereka juga telah menempatkan mereka yang terluka. Selain itu, para pengikut Pandunungan yang menyerah telah ditempatkan di satu barak yang khusus dengan penjagaan yang kuat. Di hadapan para sesepuh, Gelagah Putih yang sudah melepas ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang itu berniat untuk membukanya. Aku mohon para sesepuh menjadi saksi. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Namun Ki Wasesa pun berkata, hati-hati, Gelagah Putih. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di antara dua lapis ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Baik, Paman. Tetapi agaknya pada saat terakhir, Ki Ageng Puspakajang dapat dipercaya. Ki Wiratamalah yang menyahut. Mungkin ia termasuk pada sisi yang gelap dari kehidupan. Tetapi ia bukan orang yang licik dan pengecut. Aku kira ia dapat dipercaya. Gelagah Putih pun kemudian mulai melepas janget yang mengikat kedua lapis ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang. Seperti pesan Ki Wasesa, Gelagah Putih membukanya dengan sangat berhati-hati. Namun ketika Gelagah Putih memisahkan kedua lapis ikat pinggang itu, di dalamnya memang terdapat beberapa helai rontal. Goresan-goresan hurufnya lembut. Namun dapat dibaca dengan jelas. Ada beberapa lukisan terdapat pada lembar-lembar rontal itu. Nampaknya pada rontal itu tertulis dan terlukis sebagaimana dikatakan oleh Ki Ageng Puspakajang, petunjuk-petunjuk yang akan dapat membuka kemungkinan bagi Gelagah Putih untuk melengkapi ilmu yang sudah dimilikinya. Panggretamu tajam, Gelagah Putih, berkata Ki Citra Jati. Ki Ageng Puspakajang memang dapat dipercaya pada saat-saat terakhirnya. Seperti yang dikatakan oleh Wiratama, ia bukan orang yang licik dan pengecut. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Nyi Citra Jati pun berkata pula. Kau dapat memanfaatkannya, Gelagah Putih. Kau akan dapat memenuhi harapan Ki Ageng Puspakajang, bahwa di tanganmu, rontal itu akan berarti bagi orang banyak. Kau dapat mengganti ikat pinggangmu dengan ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang. Namun Gelagah Putih menggeleng. Sayang sekali. Nyi Citra Jati mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun bertanya. Kenapa, Gelagah Putih? Apakah kau tidak mau berada di bawah bayangan Ki Ageng Puspakajang karena ikat pinggangnya? Gelagah Putih menggeleng pula. Katanya. Tidak, Ibu. Tetapi ikat pinggangku adalah ikat pinggang yang khusus. Aku tidak akan melepaskannya. Ikat pinggang ini pemberian seseorang yang sangat aku hormati. Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, terserah saja kepadamu. Atau mungkin Rara Wulan dapat mengenakannya.
Bertanya Rara Wulan. Apakah aku pantas mengenakan ikat pinggang yang lebar itu? Ikat pinggang itu adalah ikat pinggang seorang laki-laki. Kau juga mengenakan ikat pinggang, Rara Wulan. Tetapi ikat pinggangku tidak selebar itu. Bukankah pakaianmu juga seperti pakaian laki-laki? Jika kau mengenakan ikat pinggang laki-laki, apa salahnya? Rara Wulan tertawa. Dipandanginya Gelagah Putih yang juga tertawa. Kau menertawakan aku, Kakang? Aku belum mengenakan ikat pinggang itu. Cobalah. Rara Wulan termangu-mangu. Sementara itu, Gelagah Putih telah memasang lagi jangat kulit untuk mengikat kedua lapis ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang. Cobalah, berkata Ki Citra Jati. Rara Wulan pun akhirnya menerima ikat pinggang itu. Ikat pinggang itu memakai timang seperti kamus, berkata Gelagah Putih. Ketika Rara Wulan mengenakan ikat pinggang itu, orang-orang yang menyaksikannya tertawa. Memang nampak janggal. Tetapi Nyi Citra Jati berkata, tetapi kau justru pantas mengenakannya, Rara Wulan. Kau tidak perlu lagi mengenakan setagen di bawah ikat pinggangmu. Tetapi kalau aku mengenakan pakaian seorang perempuan? Ikat pinggang itu memang harus kau letakkan. Tentu disimpan dengan baik. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ia memang nampak ragu-ragu. Tetapi justru kemudaannya lah yang kemudian menentukan. Meskipun Rara Wulan sudah memiliki kematangan ilmu, tetapi sebagai seorang yang masih muda, ada juga keinginannya untuk berbeda dengan orang lain. Karena itu, maka akhirnya Rara Wulan itu pun berkata, aku mau pakai ikat pinggang itu. Tetapi aku sadar, bahwa jika ada orang yang ingin memiliki rontal yang ada di dalamnya, orang itu harus membawa aku serta. Yang mendengar kelakar Rara Wulan itu tertawa. Gelagah Putih pun tertawa. Meskipun demikian, ia melihat kedalaman kata-kata Rara Wulan itu. Gelagah Putih sadar, bahwa Rara Wulan pun akan mengatakan bahwa seseorang dapat membawanya serta atau membunuhnya untuk mendapatkan ikat pinggang itu. Karena itu, maka ia pun berkata, kau pakai ikat pinggang itu jika kau berjalan bersamaku, Rara. Jika kita harus menyelesaikan tugas yang berbeda, maka kita akan menyimpan ikat pinggang itu di tempat yang paling aman. Rara Wulan tersenyum. Tetapi ia pun menangkap janji Gelagah Putih, bahwa ia akan melindunginya. Demikianlah, maka semalam suntuk padepokan itu tidak tidur. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati minta anak-anaknya beristirahat setelah mereka mandi. Bagaimana dengan mereka yang terbunuh itu, Ibu, bedanya Padmini? Besok mereka akan dimakamkan meskipun dengan upacara yang sederhana. Besok pagi-pagi, semuanya akan sudah siap. Apakah mereka akan dikubur di kuburan yang sama? Maksudku para cantrik padepokan ini serta para pengikut Pandunungan? Ya. Meskipun letaknya akan dipisahkan. Padmini mengangguk-angguk. Malam itu, ternyata Ki Sura Alap-Alap tidak sempat diselamatkan. Ia pun meninggal setelah mengalami pengobatan serta segala usaha untuk menyelamatkan nyawanya. Namun jika saat itu sudah tiba, maka tidak seorang pun akan dapat menundanya. Berbeda dengan Ki Sura Alap-Alap, Ki Mandira Wilis agaknya justru menjadi lebih baik. Dengan obat-obatan yang ada di padepokan itu, maka penderitaannya karena luka di tubuhnya serta luka di dalam, menjadi semakin ringan. Sementara itu, meskipun Padmini, Satiti dan Baruni masuk ke dalam biliknya, namun mereka tidak dapat tidur. Baruni mencoba membaringkan tubuhnya. Tetapi nampaknya sama sekali tidak terpejam. Apalagi Satiti ribut saja dengan nyamuk yang berterbangan di telinganya. Sementara itu, Pamekas berada di antara para cantrik yang berjaga-jaga di sekitar barak yang dipergunakan untuk menahan para pengikut Pandunungan. Meskipun mereka telah meletakkan senjata, tetapi mereka tetap merupakan orang-orang yang berbahaya. Mereka dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Di dini hari, Rara Wulan masuk ke dalam bilik adik-adiknya. Namun demikian ia masuk, Satiti pun langsung bertanya. Mbokayu. Ada yang lain pada Mbokayu? Rara Wulan mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Apakah ada yang lain? Ada yang berbeda pada Mbokayu. Apa? Padmini dan Baruni pun memperhatikan Rara Wulan pula. Seperti Satiti, mereka pun melihat ada yang lain pada Rara Wulan. Sambil tertawa, Padmini pun kemudian berkata. Mbokayu memakai ikat pinggang yang lebar itu justru di luar baju Mbokayu.
Bukankah Mokayu tidak pernah mengenakannya dengan cara seperti itu? Biasanya Mokayu mengenakan ikat pinggang di bawah baju Mokayu. Tetapi apakah ikat pinggang itu juga yang sering Mokayu kenakan? Rara Wulan pun tertawa. Namun Rara Wulan itu pun kemudian berkata, "Beristirahatlah. Kalian tentu letih. Mokayu sendiri? Nanti aku akan segera menyusul." "Kenapa nanti?" Rara Wulan tersenyum. Katanya, "Sudahlah, tidurlah. Masih ada waktu. Aku akan pergi ke Pakiwan dahulu." Padmini, Satiti dan Baruni pun kemudian berbaring setelah Rara Wulan melangkah keluar dari bilik itu untuk pergi ke Pakiwan. Tetapi Rara Wulan tidak segera kembali ke dalam bilik itu lagi. Tetapi bersama-sama dengan Gelagah Putih mereka berada di pendapa bangunan induk padepokan itu. "Alangkah bodohnya aku," berkata Mayawerdi yang menjadi semakin baik. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Sebelum pertempuran terjadi, aku mencemaskan Adi berdua. Ternyata kemampuan Adi berdua tidak terjangkau oleh penalaranku. Adi berdua sanggup mengalahkan Ki Ageng Puspakajang. Tangan Yang Maha Agunglah yang menentukannya. Kami hanya dapat mengucap syukur." Mayawerdi mengangguk-angguk. Katanya, "Kita semua mengucap syukur bahwa padepokan ini telah diselamatkan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, ketika fajar mulai membayang, para cantrik pun mulai menjadi sibuk untuk menyelenggarakan upacara penguburan. Beberapa orang tawanan telah diminta untuk membantu menggali lubang di tanah pekuburan. Pada saat matahari mendekati puncak langit, maka segala sesuatunya sudah dapat diselesaikan. Para cantrik pun kemudian mengalihkan kesibukan mereka dengan memperbaiki dan mengatur kembali padepokan mereka yang menjadi porak-poranda. Tanaman-tanaman yang terinjak-injak. Pintu gerbang padepokan yang rusak, serta kerusakan-kerusakan yang lain. Sementara itu, beberapa orang masih juga berada di dalam barak sebagai tawanan, yang dijaga dengan kuat oleh para cantrik. Beberapa orang masih harus dirawat. Bukan saja para cantrik, tetapi juga di antara mereka yang datang menyerang padepokan itu, termasuk Ki Mandira Wilis. Namun keberadaan Ki Mandira Wilis dan Ki Wiratama di padepokan itu, ternyata agak memudahkan penyelesaian bagi para tawanan. Mayawerdi atas persetujuan para sesepuh berniat menyerahkan para tawanan itu kepada mereka berdua. "Bawa mereka kemana saja menurut kemauan paman berdua," berkata Mayawerdi kepada mereka. Ki Wiratama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi aku tidak akan dapat menjamin, apakah mereka tidak akan mendendam kalian untuk seterusnya. Apalagi para pengikut Ki Ageng Puspakajang." "Ada berapa orang pengikut Ki Ageng Puspakajang?" bertanya Gelagah Putih. "Hanya sedikit," jawab Ki Wiratama. "Mudah-mudahan mereka tidak akan mengganggu padepokan ini untuk selanjutnya. Kami akan berjaga-jaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk seperti itu, Paman Wiratama." "Jadi kalian percaya kepada kami berdua?" "Ya. Kami percaya. Mudah-mudahan Paman memang dapat dipercaya." Ki Wiratama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku berhutang kepada kalian. Seharusnya aku sudah mati." "Ya. Seharusnya aku pun sudah mati. Meskipun aku memang sudah menjadi setengah mati, tetapi kini keadaanku berangsur menjadi baik," berkata Ki Mandira Wilis. "Jika kalian masih berjantung, maka kalian tentu akan tahu menempatkan diri," berkata Ki Citrajati. "Sekarang aku mengerti, apa yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi pengaruh keadaan dan suasana kadang-kadang dapat merubah keyakinan seseorang. Tetapi orang-orang yang berpijak pada alas sikap yang kuat, tidak akan melakukannya." "Kau benar, Kakang," desis Ki Wiratama. "Kami akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ajari pengikut Pandunungan itu untuk juga tidak melakukan kesalahan." "Baik, Kakang." Namun Ki Mandira Wilis itu pun berkata, "Tetapi jangan usir aku sekarang." Mayawerdi tertawa. Katanya, "Paman masih dalam keadaan yang terhitung parah. Paman masih akan berada di sini beberapa hari. Demikian pula Paman Wiratama dan para tawanan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, Paman Wiratama dapat berbicara dengan mereka serba sedikit, agar mereka mulai menyadari keadaan mereka." "Terima kasih, Ger." Ki Mandira Wilis mengangguk-angguk.
Dalam pada itu, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun masih minta diri pula kepada Melayawerdi untuk tetap berada di padepokan itu untuk beberapa lama. Silahkan, Paman dan Bibi. Silahkan. Bahkan akulah yang akan minta Paman dan Bibi untuk tetap berada di sini, setidak-tidaknya sampai kami melepas Paman Wiratama dan Paman Mandirawilis serta para tawanan. Terima kasih, Ger. Aku dan anak-anak akan menjadi beban di sini. Sama sekali tidak, Paman. Jika Paman dan Bibi serta adik-adik tidak berada di padepokan ini pada saat Pandunungan datang, mungkin keadaannya sudah berbeda. Kami tidak akan mampu membendung arus yang begitu kuat. Paman Wiratama, Paman Mandirawilis, dan bahkan Ki Ageng Puspakajang. Kami hanya merupakan bagian saja dari perjuanganmu, Melayawerdi. Perjuangan seluruh isi padepokan ini. Tetapi kemampuan kami sangat terbatas, Paman. Dengan demikian, maka Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu. Bahkan rasa-rasanya mereka dan anak-anak mereka menjadi kerasan. Suasananya yang sejuk dan tenang. Sementara itu, Srini tidak akan dapat mengganggu mereka. Padmini, Satiti dan Baruni pun telah menyatu dengan beberapa orang menteri yang ada di padepokan itu. Mereka setiap hari bekerja bersama para menteri dan berlatih bersama mereka pula, kecuali dalam latihan-latihan khusus. Terutama bagi Padmini dan Pamekas, yang telah dipersiapkan untuk mewarisi pula Aji Pacar Wutah Pusporinonce, sebagaimana telah diwarisi oleh Rara Wulan. Tetapi Satiti dan Baruni pun selalu mendapat pendidikan khusus pula dari Nyi Citra Jati, sehingga ilmu mereka pun selalu meningkat. Dalam pada itu, dalam waktu-waktu luang, Gelagah Putih dan Rara Wulan menyempatkan diri untuk melihat-lihat isi rontal yang ada di antara dua lapis ikat pinggang Ki Ageng Puspakajang, yang dipakai oleh Rara Wulan. Mereka mulai memperhatikan guratan pada lontar itu. Mungkin akan berarti bagi kita, Rara, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka memang melihat petunjuk-petunjuk yang sangat berarti. Namun sudah tentu mereka harus memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di dalam diri mereka. Petunjuk-petunjuk laku yang terdapat di dalam rontal itu harus dipelajari lebih dahulu dengan seksama, agar tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan bagi tubuh mereka. Berbeda dengan Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni yang kerasan di padepokan itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan mulai teringat kembali akan tugas mereka untuk menemukan tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang. Karena itu, maka pada saat mereka duduk di pendapa bangunan induk padepokan itu bersama Melayawerdi dan para sesepuh, Gelagah Putih menyampaikan maksudnya untuk meninggalkan padepokan itu. Hei! Melayawerdi terkejut. Kalian akan kemana? Bukankah Paman dan Bibi Citra Jati masih akan tinggal untuk sementara di sini? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya. Ya. Agaknya kami sudah lebih dewasa dari adik-adik kami. Sudah selayaknya jika kami mencari pengalaman yang lebih luas. Melihat-lihat dunia ini dari berbagai sisi. Lalu, apakah kalian akan meninggalkan Paman dan Bibi? Untuk sementara. Pada saatnya kami akan pulang. Pulang kemana? Bertanya Melayawerdi. Kemari? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berganti-ganti. Ki Citra Jati itu pun kemudian menjawab. Mudah-mudahan Srini tidak merobohkan rumah kami. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Aku akan melihat rumah kita itu, Ayah. Jangan dalam waktu dekat ini, Gelagah Putih. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun sebelum ia menjawab, Ki Citra Jati itu pun bertanya. Atau kau masih ingin pergi ke Wirasari? Aku akan mengantarmu. Biarlah Rara Wulan berada di sini. Aku ikut, Ayah, potong Rara Wulan. Bukankah aku tidak akan menjadi momongan? Ki Citra Jati tersenyum. Katanya. Ya. Kau memang tidak akan menjadi momongan. Untuk apa kalian pergi ke Wirasari? Bertanya Ki Wasesa. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak, namun karena di antara mereka tidak ada Ki Wiratama dan Ki Mandirawilis, Ki Citra Jati itu pun berkata. Kami ingin bertemu dengan Ki Sabalintang. Tetapi menurut beberapa orang, Ki Sabalintang sudah tidak berada di Wirasari. Ki Wasesa mengerutkan dahinya.
Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Untuk apa kalian ingin bertemu dengan Ki Sabalintang di Wirasari? Kami mempunyai sedikit kepentingan, Paman, jawab Gelagah Putih. Jika kalian tahu bahwa Ki Sabalintang sudah tidak berada di Wirasari, kenapa kalian akan pergi ke Wirasari? Sekedar untuk meyakinkan, Paman, jawab Gelagah Putih. Ki Wasesa mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Mayawerdi pun berkata. Mungkin Paman Wiratama atau Paman Mandira Wilis pernah mendengar nama Ki Sabalintang, atau bahkan pernah mengenal orangnya. Sudahlah. Aku masih belum dapat mempercayai Wiratama dan Mandira Wilis sepenuhnya. Biarlah aku saja yang bertanya, Paman, berkata Mayawerdi. Seakan-akan akulah yang berkepentingan dengan Ki Sabalintang. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Jika saja ia dapat memberikan sedikit keterangan. Sebenarnya lah ketika kemudian Ki Wiratama ikut duduk bersama mereka, Mayawerdilah yang bertanya. Paman Wiratama. Apakah Paman mengenal seseorang yang bernama Ki Sabalintang? Dahi Ki Wiratama itu berkerut. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Kenapa dengan Ki Sabalintang? Paman mengenalnya? Ki Wiratama termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia pun menjawab. Ya. Aku mengenal orang yang bernama Ki Sabalintang. Mayawerdi mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya pula. Apakah Ki Sabalintang masih berada di Wirasari? Ki Wiratama memandang Mayawerdi dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Ki Sabalintang? Paman berkeberatan untuk menjawab pertanyaanku? Ki Wiratama menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa berhutang budi kepada isi padepokan itu, karena ia masih dibiarkan tetap hidup. Karena itu, maka ia pun menjawab. Tidak, Mayawerdi. Ki Sabalintang sudah tidak berada di Wirasari. Ia sudah agak lama pergi. Paman mengenalnya dengan baik, bertanya Mayawerdi kemudian. Ki Sabalintang memang pernah menghubungi aku dan pamanmu Mandira Wilis. Meskipun telah beberapa kali gagal, namun Ki Sabalintang masih tidak berputus asa. Ia masih menginginkan pasangan tongkat baja putihnya, untuk memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin perguruan yang bakal dibangunkannya. Perguruan Kedung Jati. Di mana pasangan tongkat baja putihnya itu, Paman? Bertanya Mayawerdi. Menurut Ki Sabalintang, pasangan tongkat baja putihnya itu berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tanah Perdikan Menoreh, ulang Mayawerdi. Ya. Memang agak jauh. Tetapi Ki Sabalintang masih berniat untuk mengambilnya. Ia pernah menempuh beberapa cara. Bahkan dengan kekerasan. Tetapi orang-orangnya telah dihancurkan oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Ki Sabalintang masih belum jera, bertanya Mayawerdi. Ya. Ia tidak pernah mundur dari langkah yang telah diyakininya. Ia sekarang sedang mempersiapkan sebuah kekuatan baru untuk mengambil tongkat baja putih itu. Untuk itukah Paman telah dihubungi? Ya. Paman menyatakan kesediaan Paman? Aku belum menjawab dengan tegas. Ketika kemudian Pandunungan datang kepadaku, maka perhatianku tertuju kepada padepokan ini. Meskipun demikian, aku tidak memutuskan hubungan dengan Ki Sabalintang. Mayawerdi mengangguk-angguk. Baruni itu membuka matanya. Nah, apa keperluanmu dengan Ki Sabalintang, Mayawerdi? Jika kau ingin bekerja sama dengan orang itu, kau harus berpikir 10 kali lagi. Ia seorang yang licik. Seorang yang banyak mempunyai akal, tetapi akalnya dipergunakan untuk mengakali orang lain. Kenapa Paman memikirkan kemungkinan untuk bekerja bersamanya? Aku juga orang yang licik. Seperti pamanmu Mandira Wilis juga orang yang licik. Seperti Ki Sabalintang, aku dan pamanmu Mandira Wilis juga merasa banyak mempunyai akal. Karena itu, maka jika kami bekerja sama dengan Ki Sabalintang, maka yang akan terjadi adalah siapa memperalat siapa. Jika aku akan memusuhi Ki Sabalintang? Jika kau mempunyai kesempatan, hindari saja. Ia mempunyai banyak kawan. Tetapi kawan-kawannya juga orang-orang yang licik. Kau masih akan merasa lebih hormat kepada Pandunungan daripada kepada Ki Sabalintang. Apakah Ki Sabalintang juga mempunyai hubungan dengan Ki Puspakajang? Ia mengagumi Ki Ageng Puspakajang. Tetapi hubungan mereka masih belum terlalu akrab.
Mereka masih belum saling mempercayai, sehingga belum ada saling ketergantungan. Melayawerdi mengangguk-angguk. Katanya, ternyata kisah Balintang sangat menarik untuk dikenal. Berhati-hatilah. Jangan bermain api. Kau akan dapat hangus karenanya. Baiklah, Wiratama, berkata Ki Citrajati. Jika demikian, jangan pernah sebut nama kami di hadapan Kisah Balintang. Jangan sebut nama Melayawerdi. Jangan pernah sebut nama Gelagah Putih, Rara Wulan, Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni. Jangan sebut nama Srini, dan jangan pernah sempat berbicara tentang kami dengan Kisah Balintang, jika pada suatu saat kau bertemu lagi dengan orang itu. Kau dapat menyebut namaku, istriku atau kita yang tua-tua ini. Tetapi jangan sebut seorang pun di antara anak-anak kami. Kenapa? Kalau kau hormati kesempatan hidup yang aku berikan kepadamu, jangan pernah menyebutnya. Itu saja. Kau paham? Aku paham tentang tidak menyebut nama-nama mereka. Tetapi aku tidak paham, apakah sebabnya. Kau tidak usah mengetahui sebabnya. Baiklah. Aku berjanji. Nah, jika kau tahu, di mana Kisah Balintang itu sekarang? Menurut keterangan yang aku dengar, dari Wirasari Kisah Balintang akan pergi ke sisi selatan Pegunungan Kendeng. Entah apa yang akan dilakukannya. Tetapi mungkin pula ia pergi lebih ke selatan. Namun menurut pendengaranku, ia akan kembali ke Wirasari. Tetapi aku tidak tahu, kapan ia akan berada di Wirasari lagi. Adi Wiratama, berkata Ki Citrajati. Jika aku minta bantuanmu, apakah kau bersedia? Bantuan apa? Jika Kisah Balintang itu berada di Wirasari, tolong, katakan kepada kami. Tetapi jangan dorong aku untuk terlibat ke dalam permusuhan dengan Kisah Balintang. Jika itu yang terjadi, aku belum siap. Tidak. Aku hanya ingin kau mengatakan kepada kami bahwa Kisah Balintang berada di Wirasari lagi. Seterusnya kau tidak akan terlibat. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, terutama Melayawerdi. Jangan memusuhi Kisah Balintang. Padepokan ini akan digilasnya. Meskipun ia pernah gagal menggulung sebuah tanah perdikan, tetapi bukan berarti bahwa ia lemah. Tanah perdikan itulah yang terlalu kuat. Paman tidak terlibat pada saat Kisah Balintang memusuhi tanah perdikan itu? Ki Wiratama menggeleng. Katanya, aku belum berhubungan dengan Kisah Balintang. Baru kemudian, setelah kawan-kawannya yang berilmu tinggi hanya namanya saja yang sempat meninggalkan tanah perdikan, sedangkan tubuhnya harus berkubur di situ, Kisah Balintang mencari kawan-kawan yang lain. Tiba-tiba saja Gelagah Putih pun bertanya. Seandainya, Kisah Balintang sekali lagi akan pergi ke tanah perdikan itu, apakah Paman Wiratama juga akan pergi? Aku harus membuat perhitungan yang cermat untung ruginya, Ngger. Aku tidak dapat mengatakan apakah aku bersedia atau tidak. Tetapi aku tidak akan pernah melupakan bahwa Kisah Balintang pernah gagal di tanah perdikan itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun Ki Citrajatilah yang sekali lagi memperingatkan. Baiklah, Adi Wiratama. Tetapi jangan kau lupakan pesanku. Jangan pernah berbicara tentang anak-anak kami. Tentang nama-nama mereka dan tentang apa yang pernah mereka lakukan. Jangan ceritakan tentang anak-anak kita yang telah membunuh Ki Ageng Puspakajang. Jangan ceritakan pertentangan yang terjadi antara Pandunungan dan Melayawerdi. Biarlah ia tidak mengetahui apa yang pernah terjadi dan apa yang telah diperbuat oleh anak-anak kita itu. Baik. Meskipun aku tidak mengerti alasannya. Katakan pula kepada Mandira Wilis. Jika kalian berdua melanggar janji kalian, maka berarti kalian telah membuka permusuhan yang sesungguhnya dengan kami. Tidak. Aku sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Terima kasih, Paman, sahut Melayawerdi. Dengan demikian, maka pembicaraan mereka pun segera bergeser. Mereka tidak lagi berbicara tentang Kisah Balintang, yang masih tetap menginginkan tongkat baja putih yang sebuah lagi, yang berada di tangan Sekar Mirah. Bahkan nampaknya apapun yang terjadi, Kisah Balintang tidak akan melangkah surut. Pada kesempatan yang terpisah, maka Ki Citrajati pun bertanya kepada Gelagah Putih. Apakah tidak sebaiknya kita menunggu? Aku yakin bahwa pada suatu hari nanti, Kisah Balintang akan kembali ke Wirasari. Agaknya Kisah Balintang sedang menyusun kekuatan untuk merebut tongkat baja putih yang satu lagi, yang masih berada di tanah perdikan itu.
Tetapi jika itu yang akan dilakukan, Ayah, bukankah sebaiknya aku menunggu di tanah perdikan? Semuanya masih belum pasti. Mungkin kita dapat mendengar rencana mereka jika kita dapat bekerja sama dengan Adi Wiratama dan Mandira Wilis. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, "Kita dapat mencobanya, Ayah. Tetapi kita akan menunggu sampai waktu yang tidak dapat diperhitungkan. Kita akan tergantung sekali kepada Kisah Balintang. Bukankah kita memang mencari Kisah Balintang? Bukankah lebih baik kita bergerak daripada sekedar menunggu tanpa berbuat apa-apa?" "Aku mengerti. Tetapi bukankah kau ingin pergi ke Wirasari untuk melihat-lihat keadaan?" Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil mengangguk ia pun berkata, "Ya, Ayah. Kami memang ingin melihat keadaan Wirasari." "Baiklah. Kita akan pergi ke Wirasari." "Biarlah aku juga pergi, Kakang," berkata Nyi Citra Jati tiba-tiba. "Aku jadi iri kepada Rara Wulan. Jika ia boleh ikut, aku pun boleh ikut pula." Ki Citra Jati tertawa. Nyi Citra Jati pun tertawa pula sambil berkata, "Biarlah kita titipkan anak-anak kita di sini. Aku kira Adi Wasesa tidak akan segera pergi, sehingga Srini tidak akan mengganggu adik-adiknya di sini." Ki Citra Jati pun mengangguk sambil menjawab, sementara senyumnya masih tersangkut di bibirnya. "Baiklah, Nyi. Kita akan pergi ke Wirasari. Tetapi aku berpendapat bahwa kita tidak harus segera berangkat, Kakang. Biarlah Wiratama dan Mandira Wilis lebih dahulu meninggalkan padepokan ini." Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. "Aku sependapat dengan ibumu, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bagaimanapun juga kita masih belum dapat mempercayai mereka sepenuhnya." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada berat Gelagah Putih pun kemudian berdesis. "Tetapi kapan mereka akan pergi? Aku kira tidak akan lama lagi. Mandira Wilis sudah menjadi semakin baik meskipun belum pulih. Mereka akan pergi sambil membawa para pengikut Pandunungan yang ditawan di padepokan ini." Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya keduanya pun mengangguk. Dengan nada dalam Gelagah Putih berkata, "Baiklah, Ayah. Aku dan Rara Wulan akan menunggu sampai Paman Wiratama dan Paman Mandira Wilis meninggalkan padepokan ini." "Bagus," desis Ki Citra Jati. "Besok dengan tidak langsung aku akan bertanya, kapan mereka pergi. Tetapi jangan timbul kesan bahwa Kakang mengusirnya, kita juga orang menumpang di sini." "Tentu," jawab Ki Citra Jati sambil tersenyum. Tetapi Ki Citra Jati tidak perlu bertanya tentang kepergian Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis. Mereka berdualah yang minta diri untuk meninggalkan padepokan itu. "Tolong, Paman. Hubungi kami jika Paman mengetahui kabar tentang Kisah Balintang," pesan Mlayawerdi. "Baik, Mlayawerdi. Aku akan mengamatinya. Jika orang itu menghubungi aku lagi, aku akan memberitahukan kepadamu. Tentu saja tidak setahu Kisah Balintang itu sendiri." Demikianlah, hari berikutnya, Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis pun telah minta diri kepada seisi padepokan itu. Kepada para cantrik, mereka mengucapkan terima kasih serta minta maaf atas kehilafan mereka, sehingga harus jatuh korban dari antara para cantrik. "Kami akan mengingat-ingat peristiwa ini untuk seterusnya," berkata Ki Wiratama. Mlayawerdi, para sesepuh dan seisi padepokan itu telah melepas mereka meninggalkan padepokan. Sebuah iring-iringan orang yang tidak bersenjata. Ada di antara mereka yang nampaknya menyesali perbuatannya. Tetapi ada di antara mereka yang memancarkan dendam pada sorot matanya. Tetapi Mlayawerdi tidak menghiraukannya. Ia masih percaya bahwa betapapun dalamnya, namun di setiap jantung masih terdapat peletik cahaya kebenaran. Seandainya peletik itu justru padam, Mlayawerdi tidak takut menghadapi dendam di hati orang-orang yang tidak tahu diri itu. Sepeninggal mereka, maka kesibukan di padepokan itu pun menjadi jauh berkurang. Para cantrik dan menteri tidak lagi terlalu sibuk melayani para tawanan. Selain menjaga agar mereka tidak berbuat hal-hal di luar dugaan, mereka pun tidak perlu lagi menyediakan makan bagi mereka. "Kita harus menyediakan makan 2 kali lipat," berkata seorang menteri. "Sekarang tidak lagi," sahut kawannya. "Beras kita tidak akan secepat itu berkurang." "Bukankah masih cukup sampai panen mendatang?" "Masih.
Jika kurang, kita mempunyai persediaan jagung. Para menteri itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Gelagah Putih telah mengingatkan Ki Citra Jati bahwa mereka pun akan segera minta diri untuk melihat-lihat keadaan Wirasari. Ki Citra Jati tersenyum. Katanya, "Begitu ingin kalian pergi ke Wirasari. Baiklah. Besok kita pergi ke Wirasari. Bukankah sudah tidak ada beban lagi yang harus kita usung?" "Masih ada, Kakang," sahut Nyi Citra Jati. "Kita masih harus memikirkan Srini. Mudah-mudahan ia dapat kembali." "Ya. Aku tidak bermaksud melupakannya. Tetapi kita memerlukan waktu serta tahapan-tahapan yang mungkin panjang." Nyi Citra Jati mengangguk. Bagaimanapun juga ia adalah seorang ibu. Demikianlah, maka ketika Mayawerdi dan para sesepuh duduk di Pringgitan lewat senja, Ki Citra Jati pun menyampaikan niatnya untuk pergi ke Wirasari. "Paman jadi pergi ke Wirasari?" bertanya Mayawerdi. "Biar anak-anak itu menjadi puas setelah mereka melihat sendiri Wirasari." "Wirasari menyimpan berbagai macam kemungkinan," berkata Ki Wasesa. "Kademangan yang besar dan terhitung ramai itu mempunyai 1000 wajah. Wajah-wajah yang asli, tetapi juga wajah-wajah yang mengenakan berbagai macam topeng. Topeng Panji yang tampan, topeng Kirana yang cantik, tetapi juga topeng Batara Kala dan Durga yang mengerikan." Ki Citra Jati tersenyum. Katanya, "Ya, itulah yang harus kita waspadai." "Paman juga akan mengenakan topeng?" bertanya Mayawerdi. Ki Citra Jati tertawa. Ia berpaling kepada Nyi Citra Jati sambil bertanya, "Apakah kita juga akan mengenakan topeng?" Nyi Citra Jati pun tertawa pula. Katanya, "Ya, topeng dari wajah-wajah orang keserakat." Ki Wasesa pun tertawa pula. Namun ia pun bertanya, "Bukankah Kakang Citra Jati sudah mengenal Wirasari?" "Ya. Sebagian dari wajahnya dapat aku kenali. Tetapi topeng-topeng yang dapat berganti sehari 7 kali itulah yang agak menyulitkan. Kakang dan Bokayu memang harus berhati-hati." Nyi Citra Jati sambil tertawa berkata, "Aku akan berhati-hati, Adi Wasesa. Jika aku bertemu dengan orang setampan Panji, aku akan bertanya kepadanya, apakah yang nampak tampan itu memang wajahnya sendiri atau hanya sekedar topengnya saja." "Wajahkulah yang setampan wajah Panji, tanpa mengenakan topeng," sahut Ki Citra Jati. Suara tertawa pun terdengar berkepanjangan di Pringgitan. "Apa yang mereka bicarakan?" desis Baruni yang duduk di serambi baraknya bersama Satiti. "Maksudmu, apa yang mereka tertawakan?" "Ya. Orang-orang tua pun dapat juga berkelakar seperti anak-anak. Mereka tentu berbicara tentang Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis." Keduanya pun terdiam. Suara tertawa di Pringgitan pun terdiam pula. Sementara itu, malam yang turun pun menjadi semakin gelap. Pembicaraan di Pringgitan itu pun kemudian berakhir ketika Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati minta diri kembali ke barak yang disediakan bagi mereka sekeluarga. Namun Ki Citra Jati masih juga sempat bertanya, "Bukankah kau tidak akan pergi kemana-mana, Adi Wasesa?" Ki Wasesa menggeleng. Katanya, "Tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini. Aku titipkan anak-anakku yang kecil-kecil. Gelagah Putih dan Rara Wulan akan ikut bersamaku esok." Malam itu Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati memberikan banyak pesan kepada anak-anaknya. Terutama Padmini dan Pamekas. "Jangan lupa mempersiapkan diri kalian dengan baik. Kalian sedang aku persiapkan untuk mewarisi Aji Pacar Wutah Pusparinonce," pesan Nyi Citra Jati. "Ya, Ibu," jawab Padmini dan Pamekas hampir berbareng. Namun tiba-tiba saja Baruni bertanya, "Apakah ayah juga akan mewariskan Aji Pacar Wutah itu?" Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab, "Bukankah sama saja? Jika kalian nanti mewarisinya dari ibumu, maka aku tidak perlu mewariskannya kepadamu." Nyi Citra Jatilah yang kemudian memberikan penjelasan. "Ayah dapat saja mewariskannya kepada kalian, tetapi ayah tidak begitu telaten. Pewarisan dengan cara yang keras dan menghentak-hentak, akan berpengaruh terhadap pewarisnya. Mungkin ayahmu menganggap bahwa aku lebih telaten, sehingga alurnya dapat runtut sekali. Dengan demikian laku yang harus dijalaninya pun runtut pula.
Baruni mengangguk-angguk. Sementara Nyi Citra Jati pun berkata selanjutnya. Selain Aji Pacarwuta, ayahmu memiliki ilmu yang lain, yang dalam keadaan yang gawat lebih dapat diandalkan. Sehingga karena itu sentuhan Aji Pacarwutahnya menjadi sedikit longgar, meskipun bukan berarti tidak berguna lagi. Baruni mengangguk-angguk. Sambil mengusap kepalanya, Ki Citra Jati berkata. Bertekunlah. Pada saatnya kalian akan memiliki ilmu yang dapat kalian banggakan. Baruni mengangguk, sementara Nyi Citra Jati pun berkata. Setelah kakakmu Padmini dan Pamekas, maka akan datang giliranmu, Baruni, bersama kakakmu Satiti. Karena itu, sejak sekarang kalian harus sudah bekerja keras. Selama aku dan ayahmu pergi, kakakmu Padmini dan Pamekas akan membimbingmu dan kakakmu Satiti. Ya, Ibu, jawab Baruni. Tawa di peringgitan pun terdiam pula. Kepada Padmini Nyi Citra Jati pun berkata. Kakakmu Malayawerdi sudah mengizinkan kalian mempergunakan salah satu sanggarnya. Soalnya hanya pembagian waktu dengan para cantrik dari padepokan ini. Ya, Ibu, jawab Padmini. Sementara Ki Citra Jati pun kemudian berkata. Selama ayah dan ibu pergi, di samping latihan-latihan yang teratur, bantu para cantrik. Mungkin di sawah, mungkin di dapur, atau di mana saja kalian dapat membantu mereka. Ya, ayah. Anak-anak Ki Citra Jati itu mengangguk. Di keesokan harinya, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih serta Rawulan telah bersiap. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan mengenakan pakaian wajar seorang perempuan. Meskipun demikian, Rara Wulan mengenakan ikat pinggangnya yang lebar peninggalan Ki Ageng Puspakajang di bawah bajunya. Namun Rara Wulan hanya mengenakan setagen yang pendek saja. Pada saat meninggalkan padepokan, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak lagi merasa perlu membawa pedangnya. Disimpannya pedangnya di barak di padepokan itu. Agaknya kesan tentang pedang di lambung sejalan dengan kekerasan dan permusuhan. Malayawerdi, Ki Wasesa, anak-anak Ki Citra Jati dan beberapa orang cantrik melepas mereka sampai ke regol halaman padepokan. Di wajah Satiti dan Baruni membayang keinginan mereka untuk ikut bersama ayah dan ibunya. Tetapi mereka tidak mengatakannya. Sejenak kemudian, keempat orang itu sudah menjadi semakin jauh dengan padepokan yang dipimpin oleh Malayawerdi. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil, melewati bulak sawah yang luas, yang digarap oleh para cantrik atas izin Ki Demang yang membawahi darah itu. Ki Demang yang terdahulu memberikan izin membuka hutan untuk mendirikan sebuah padepokan serta lingkungan pendukungnya. Sawah, ladang, pategalan, kolam, serta padang perdu di pinggir hutan untuk menggembalakan ternak. Karena Nyi Citra Jati dan Rara Wulan mengenakan kain panjang serta baju sebagaimana kebanyakan perempuan, maka mereka tidak dapat berjalan lebih cepat. Seperti putri keraton, desis Ki Citra Jati. Aku sudah mencoba berjalan seperti macan yang lapar, sahut Nyi Citra Jati. Kenapa dengan macan kelaparan? Putri keraton jika berjalan pinggangnya melenggok seperti macan lue. Ki Citra Jati tertawa. Katanya, kalian adalah orang-orang pegunungan. Pegunungan Kendeng dan pegunungan Menoreh. Berjalan saja seperti perempuan-perempuan pegunungan berjalan ke sawah atau membawa hasil bumi ke pasar. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan tertawa. Dengan nada tinggi Rara Wulan pun berkata, aku terbiasa mengenakan pakaian seperti ini di tanah perdikan Menoreh. Sehari-hari aku tidak mengenakan pakaian khususku. Nah, kau dengar, Kakang. Ki Citra Jati tertawa. Katanya kemudian. Bukankah ini sebagian dari topeng yang sedang kita kenakan? Kita poles wujud kewadegan kita dengan topeng yang berkesan lembut. Sekali-kali boleh juga. Bukan begitu, Wulan? Ya, Ibu, sahut Rara Wulan sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai ke jalan yang lebih ramai. Perjalanan ke Wirasari memang perjalanan yang panjang. Namun kaki-kaki mereka adalah kaki-kaki yang terlatih, sehingga jarak bukan lagi merupakan masalah bagi mereka. Demikian pula panasnya matahari serta keringnya tenggorokan. Karena itu, mereka berempat berjalan saja di jalan yang panjang tanpa berhenti, meskipun matahari sudah berada di puncak langit. Meskipun demikian Nyi Citra Jati itu pun berkata, bukankah kita tidak sedang menjalani laku? Ada baiknya kita berhenti sejenak di sebuah kedai untuk minum dan makan. Pada saat matahari sudah mulai menuruni sisi langit di sebelah barat,
mereka baru menjumpai sebuah pasar yang sudah sepi. Namun masih ada beberapa kesibukan. Beberapa pedati berderet di depan pasar. Agaknya beberapa orang saudagar sedang menaikkan barang-barang yang dibelinya di pasar itu sebagai barang dagangan. Antara lain kelapa dan gula kelapa. Ada juga sedikit kain tenun serta beberapa jenis kerajinan bambu. Tenong bambu, bakul, ceting dan beberapa jenis alat-alat dapur yang lain. Juga nampak beberapa ikat kelapa pandan dan mendong. Kita singgah sebentar, berkata Nyi Citrajati. Yang lain ternyata tidak berkeberatan. Mereka berempat masuk ke dalam sebuah kedai yang sudah berisi beberapa orang. Mereka sedang sibuk menikmati makan dan minum mereka masing-masing, sehingga mereka tidak menghiraukan keempat orang yang sedang masuk dan kemudian duduk di sudut kedai itu, pada sebuah lincak bambu yang panjang. Seorang pelayan dengan keramahan yang dibuat-buat membungkuk-bungkuk menanyakan kepada Citrajati, apa yang ingin dipesannya. Minum, Kisanak. Nasi dan lauk pauknya. Baik, baik. Akan segera kami siapkan. Tetapi seorang laki-laki yang berwajah garang dengan kumis yang tebal, yang duduk bersama-sama dengan 5 orang laki-laki yang juga nampak garang, memanggil pelayan itu. Heh, kau. Kemari. Pelayan itu dengan tergesa-gesa mendekat sambil membungkuk-bungkuk. Pesan apa lagi, Kisanak? Katakan kepada pemilik kedai ini. Aku akan membayar besok sekaligus di hari pasaran mendatang. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata. Tetapi bukankah pasaran yang lalu, Kisanak mengatakan akan membayar pada hari pasaran sekarang ini sekaligus? Tutup mulutmu, cucurut jelek. Kau tinggal mengatakan kepada pemilik kedai ini. Atau kau mau kepalamu retak? Tidak, tidak. Jangan. Cepat. Namun sebelum pelayan yang nampaknya ketakutan itu beranjak, seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah berdiri di dekatnya sambil berkata. Jangan begitu, Kisanak. Modal kami hanya pas-pasan saja. Jika kalian tidak membayar sampai 2 hari pasaran berturut-turut, maka kami akan mengalami kesulitan. Padahal penghasilan kami yang sedikit, kami pergunakan untuk makan kami sekeluarga, termasuk adikku laki-laki yang membantuku melayani para tamu ini. Diam kau, bentak orang berkumis lebat itu. Kau dengar bahwa aku sekarang sedang tidak mempunyai uang? Tetapi Kisanak sempat membeli dagangan 2 pedati penuh. Orang dungu, uangku sudah habis aku belanjakan. Karena itu, aku sudah tidak mempunyai uang sekarang. Besok pasaran aku tentu datang lagi kemari. Apakah kau tidak percaya kepadaku? Bukan tidak percaya, Kisanak. Tetapi kami sangat membutuhkan uang untuk dapat membuka kedaiku esok pagi. Persetan dengan kau. Sekali lagi aku katakan, aku tidak mempunyai uang sekarang. Kau mau apa? Adalah di luar dugaan, bahwa pemilik kedai itu pun berkata. Aku akan menurunkan beberapa potong kain tenun dari pedatimu. Aku akan menjualnya, agar aku dapat membuka kedaiku esok pagi. Kau gila. Kau kira aku akan membiarkan kalian mengambil kain tenunku? Aku tidak akan melakukannya jika kau membayar harga makan dan minum bagi kalian semuanya, sekaligus dengan hari pasaran yang lalu. Orang berkumis lebat itu tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, marilah kita tinggalkan kedai celaka ini. Lalu kepada pemilik kedai itu ia berkata, jika kau tidak mau aku bayar besok hari pasaran mendatang, maka aku malahan tidak akan membayarmu. Pemilik kedai itu tidak menjawab. Tetapi ketika ke-6 orang itu keluar dari kedainya, ia menyusul di belakangnya. Orang yang berjalan di paling belakang tertahan, karena pemilik kedai itu memegangi baju di punggungnya. Lepaskan, teriak orang itu. Kawan-kawannya pun berhenti pula. Wajah-wajah mereka menjadi tegang. Aku peringatkan, jangan ganggu kami. Atau kami tidak akan membayarmu sama sekali. Aku tidak akan melepaskan kalian pergi. Kau mau apa? Bentak seorang yang bertubuh tinggi kekar. Jangan membuat aku marah. Tetapi pemilik kedai itu menjawab. Kalianlah yang telah membuat kami marah. Aku tampar mulutmu. Aku tidak akan membiarkan kau melakukannya. Orang yang bertubuh tinggi kekar itu justru menjadi heran. Pemilik kedai yang tinggi kekurus-kurusan itu sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Bahkan pelayan kedai itu pun berdiri pula di sampingnya.
Di sisi lain, seorang laki-laki yang sudah ubanan melangkah mendekat, dan seorang anak muda yang bertubuh kokoh muncul dari sudut kedai itu. Kalian akan melawan? Bertanya orang berkumis lebat. Kami hanya menuntut hak kami. Tidak lebih, sahut pemilik kedai itu. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan memperhatikan peristiwa itu dengan debar di dada mereka. Ternyata pemilik kedai serta pelayannya, yang ternyata adalah adiknya itu, sama sekali tidak menjadi takut. Demikianlah, maka sejenak kemudian keadaan menjadi semakin tegang. 6 orang yang nampak garang itu berhadapan dengan 4 orang pemilik serta pelayan kedai itu. Aku peringatkan sekali lagi, berkata orang yang berkumis lebat. Jangan paksa kami membayar hari ini. Kami akan mengambil beberapa potong kain tenun di pedati itu. Setan kau! Nampaknya kau memang tidak tahu diri. Kau kira aku ini siapa Orang-orang berwajah garang, yang nampaknya para pedagang yang membeli dagangan di pasar itu dan menjualnya di tempat lain, bersama orang-orangnya itu menjadi sangat marah. Seorang yang bertubuh tinggi tegap menggeram. Jika kalian tidak mau berhenti berceloteh, aku bungkam mulut kalian. Jangan semena-mena Kisanak. Jika Kisanak makan dan tidak mau membayar, itu sama saja dengan merampok. Aku tidak mau dirampok. Ki Citra Jati, istrinya, Gelagah Putih dan Rara Wulan menyaksikan perselisihan itu dengan jantung yang berdebaran. Beberapa orang yang berada di kedai itu pun menjadi tegang. Seorang yang nampaknya berhati lembut berkata kepada seorang kawannya. Katakan kepada pemilik kedai itu. Sudahlah. Ikhlaskan saja. Biarlah kita yang membayarnya. Aku tidak berani, jawab kawannya. Bukankah dengan demikian kita akan mencegah kemungkinan buruk? Pemilik kedai itu kecil dan kurus. Kawannya juga kecil. Seorang lagi sudah tua. Sedangkan yang tidak mau membayar itu orang-orang bertubuh tegap dan berwajah garang. Orang-orang itu akan dapat tersinggung. Mereka tentu tidak membiarkan kita merendahkan mereka dengan kesediaan membayar hutangnya itu. Jadi bagaimana mencegah pertengkaran itu? Sebaiknya pemilik kedai itu mengalah saja daripada nanti ia disakiti. Tetapi belum tentu niat baik kita ditanggapi dengan baik. Orang yang berhati lembut itu bangkit dan berkata, biarlah aku yang mengatakannya. Tunggu, kawannya memegangi tangannya. Jangan tergesa-gesa. Orang itu memang tertahan. Sementara itu seorang laki-laki tua keluar dari kedai itu mendekati pemilik kedai itu sambil berkata, sudahlah, Kisanak. Berapa hutang mereka kepadamu? Biarlah aku yang membayarnya. Tetapi jawaban pemilik kedai itu mengejutkan. Terima kasih, Paman. Tetapi ini bukan soal belas kasihan. Mungkin Paman merasa kasihan, bahwa esok mungkin aku tidak akan dapat berjualan karena uangku tidak cukup. Tetapi persoalannya bukan sekedar itu saja. Jika sekarang Paman membayarnya, maka mereka tentu akan datang lagi dan mengulangi merampok daganganku yang tidak seberapa itu. Karena itu, orang itu harus dipaksa untuk membayar dengan uang atau dengan barang-barang yang banyak dimilikinya dalam pedati itu. Sementara itu orang berkumis lebat itu pun berkata pula kepada orang tua yang bersedia untuk membayar itu. Kakek tua, jangan ikut campur. Jangan pula menghina kami dan mengira kami tidak akan dapat membayar apa yang telah kami makan. Tetapi pemilik kedai itu memang orang yang sangat kikir. Di kedai yang lain aku terbiasa untuk makan 2-3 pasaran dan membayarnya sekaligus. Karena itu, jangan membuang uangmu dengan sia-sia, karena kami bukan orang-orang kelaparan yang merampok sesuap nasi. Nah, kau lihat, desis kawan orang yang berhati lembut. Bukankah tidak setiap niat yang baik itu ditanggapi dengan baik? Orang itu mengangguk. Sambil duduk kembali ia pun berkata, ya, ternyata kau benar. Orang tua yang bersedia membayar itu pun kemudian meninggalkan pemilik kedai yang marah itu. Sementara itu beberapa orang telah mengerumuninya. Nah, sekarang kalian mau membayar atau tidak, bentak pemilik kedai itu. Tidak sekarang, jawab orang berkumis lebat itu. Adalah di luar dugaan, bahwa pemilik kedai itu pun kemudian berkata lantang kepada anak muda yang bertubuh tegap. Ambil 6 helai kain tenun terbaik. Tidak lebih dan tidak kurang. Gila, geram orang yang bertubuh tinggi kekar. Kau tantang kami, Aku tidak menantang siapa-siapa.
Aku hanya sekedar menuntut diperlakukan dengan wajar. Itu saja. Dalam pada itu, anak muda yang bertubuh tegap itu telah melangkah ke arah pedati yang berhenti di depan pasar. Namun seorang dari 6 orang itu telah meloncat menyerangnya. Kakinya terayun mengarah ke lambungnya. Namun anak muda itu tidak membiarkan kaki orang itu mengenai lambungnya. Dengan sigap ia pun meloncat sambil berputar. Namun tiba-tiba saja kakinya terayun mendatar, mengenai dada orang yang menyerangnya itu. Orang yang tidak mengira akan mendapat serangan itu terkejut. Namun ia terlambat untuk mengelak, sehingga kaki anak muda itu membentur dadanya, sehingga orang itu terhuyung-huyung dan jatuh terlentang. Serangan itu merupakan aba-aba bagi kawan-kawannya untuk menyerang pemilik kedai, pembantunya dan orang tua yang berdiri tidak jauh dari mereka. Namun pemilik kedai, adiknya dan orang tua itu tidak membiarkan serangan-serangan itu mengenai tubuhnya. Karena itu, maka mereka pun telah berloncatan menghindar. Dan bahkan dengan cepat mereka pun menyerang pula. Pertempuran pun segera terjadi. 6 orang yang berwajah garang, bertubuh kekar dan bertingkah laku kasar, melawan 4 orang yang menilik bentuk tubuhnya sama sekali tidak seimbang dengan lawan-lawan mereka. Tetapi yang terjadi adalah jauh di luar dugaan. Ternyata orang-orang yang garang itu tidak dapat menguasai pemilik kedai yang tinggi kekurus-kurusan itu bersama seorang adik laki-lakinya, seorang laki-laki yang sudah terhitung tua dan seorang anak muda yang bertubuh kokoh. Dalam waktu yang terhitung pendek, ke-6 orang itu pun sudah jatuh bangun dengan luka-luka memar di tubuhnya. Bahkan orang yang berkumis tebal itu bibirnya telah pecah dan sebuah giginya tanggal, sehingga dari mulutnya mengalir darah. Sementara itu, seorang yang bertubuh tinggi kekar itu telah berbatuk-batuk. Nafasnya menjadi sesak serta dadanya bagaikan dihimpit oleh segumpal batu padas. 4 orang yang lain pun tidak berdaya menghadapi orang-orang yang tidak diperhitungkannya. Nah, berkata pemilik kedai itu, "Sekarang kalian mau membayar hutang kalian, atau kami mengambil 6 helai kain tenun terbaik dari pedatimu?" Jangan ambil kain tenunku." "Dan kau tetap tidak mau membayar sekarang?" Iya. Aku akan membayarnya." Ternyata orang-orang yang berwajah garang itu masih mempunyai uang. Orang yang berkumis tebal itulah yang kemudian membayar bagi mereka berenam, serta melunasi hutang mereka pada hari pasaran yang lewat. "Pergilah," geram pemilik kedai itu. "Sekarang terbukti, siapakah di antara kita yang sangat kikir? Kalian atau kami?" Orang-orang itu tidak menjawab. Namun dengan tubuh yang kesakitan mereka meninggalkan kedai itu, diikuti oleh berpasang-pasang mata yang menyaksikan perkelahian itu. "Kita belum sampai ke Wirasari," berkata Ki Citra Jati kepada Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Tetapi kita sudah melihat wajah-wajah yang mengenakan kedok itu. Atau memang mata kitalah yang sudah menjadi rabun? Bukankah yang kita lihat itu sulit dimengerti oleh penalaan kita, bahwa keempat orang itu akan menang melawan 6 orang yang menakutkan itu?" "Ya." Nyi Citra Jati mengangguk. "Tetapi bukankah sering kita lihat peristiwa-peristiwa yang mengejutkan seperti itu? Kau terkejut atau tidak, bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat mengalahkan Ki Ageng Puspakajang?" "Ya. Aku terkejut sekali." "Ah, ayah dan ibu bisa saja menggoda," desah Rara Wulan. "Tidak. Aku tidak menggoda. Aku ingin mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang tidak diduga dapat saja terjadi." Rara Wulan menundukkan kepalanya. Namun sambil tertawa Ki Citra Jati pun berkata, "Nah, nanti di Wirasari kita akan sering menjumpai persoalan-persoalan di luar dugaan itu terjadi. Tetapi jika kita tidak melibatkan diri, maka kita pun akan terhindar dari persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan." "Mudah-mudahan," desis Nyi Citra Jati. "Kenapa mudah-mudahan?" bertanya Ki Citra Jati. "Meskipun kita sudah berhati-hati dan sama sekali tidak berniat mencampuri persoalan orang lain, kadang-kadang orang lainlah yang mencampuri persoalan kita." Ki Citra Jati tertawa. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. Dalam pada itu, pemilik kedai itu sudah masuk kembali ke dalam kedainya. Dengan mengangguk hormat ia pun berkata, "Maaf, Kisanak. Bukan maksudku memamerkan kemampuanku. Tetapi aku memang berniat membuat orang-orang itu jera. Mereka memang sering berhutang kepada pemilik-pemilik kedai yang lain. Tetapi para pemilik kedai itu tidak berani menghentikan mereka, sehingga hari ini aku mengambil keputusan untuk melakukannya.
Seorang yang duduk bersama dua orang kawannya menyahut. Bagus. Juga merupakan satu peringatan bagi orang lain yang akan melakukan hal yang sama. Tetapi aku yakin, tidak ada orang yang dengan sengaja menolak untuk membayar seperti orang-orang itu. Ya. Aku kira memang tidak ada orang yang dengan sengaja merampok dagangan orang seperti mereka. Nah, sekarang silakan menikmati makan dan minum Kisanak sebaik-baiknya. Semuanya sudah selesai. Ki Citra Jati pun kemudian mempersilahkan Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan makan dan minum pesanan mereka yang sudah dihidangkan. Mumpung masih ada waktu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi matahari sudah menjadi semakin rendah. Kita tidak usah tergesa-gesa, berkata Nyi Citra Jati. Kita dapat saja bermalam di Banjar Padukuhan. Ki Bekel atau penunggu Banjar itu tentu tidak akan berkeberatan memberi tempat kepada kita. Ya. Kita dapat bermalam di mana saja. Tetapi aku dan Rara Wulan tidak pantas tidur di sembarang tempat. Ki Citra Jati tertawa. Katanya, Putri Keraton memang tidak pantas tidur di sembarang tempat. Apalagi di Banjar Padukuhan. Jadi di mana? Di cabang sebatang pohon yang besar di pinggir hutan. Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. Demikianlah, beberapa saat kemudian mereka telah selesai. Setelah membayar harga minuman dan makanan, mereka pun segera minta diri dan kedai itu. Marilah, kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita masih mencapai sebuah padukuhan induk Kademangan di depan kita, berkata Ki Citra Jati. Tidak perlu sebuah padukuhan induk. Padukuhan kecil pun tidak ada bedanya. Baiklah. Marilah. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka, mengikuti jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Beberapa orang masih nampak berjalan di jalan itu. Namun semakin lama jalan itu pun menjadi semakin lengang, sejalan dengan bergesernya matahari menjadi semakin rendah. Bahkan orang-orang yang pergi ke sawah pun telah membersihkan cangkul dan parang mereka. Membersihkan tangan dan kaki di air parit yang jernih, yang mengalir di pinggiran jalan itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Nyi Citra Jati pun berkata, agaknya padukuhan di hadapan kita itu adalah padukuhan yang cukup besar. Kita bermalam di Banjar Padukuhan itu. Mudah-mudahan tidak ada persoalan. Ya, jawab Ki Citra Jati. Namun ia pun berkata, jika kita berjalan terus, kita akan sampai di Wirasari sebelum tengah malam. Tetapi biarlah kita beristirahat di Banjar Padukuhan itu. Kecuali jika penunggu Banjar atau Ki Bekel Padukuhan itu tidak mengizinkannya. Ki Citra Jati mengangguk. Demikianlah, menjelang senja, mereka memasuki sebuah padukuhan yang agak besar. Bukan padukuhan induk, tetapi padukuhan itu terhitung cukup banyak dihuni orang. Keempat orang itu pun berjalan menyusuri jalan utama di padukuhan itu. Mereka yakin bahwa Banjar Padukuhannya berada di pinggir jalan utama itu. Sebenarnya lah bahwa akhirnya mereka sampai di sebuah simpang 4 di tengah-tengah padukuhan itu. Di sebelah kiri jalan menjelang simpang 4 itu terdapat sebuah banjar. Berempat Ki Citra Jati memasuki Banjar Padukuhan itu, menemui penunggu Banjar untuk minta izin bermalam. Penunggu Banjar itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, siapakah kalian berempat? Nampak kalian akan bepergian jauh. Kami akan pergi ke Wirasari, Kisanak. Ke Wirasari? Siapakah yang akan kalian kunjungi? Kami akan mengunjungi saudara kami yang tinggal di Wirasari. Siapakah namanya? Namanya Dharmareja. Dharmareja yang tinggal di sebelah pasar Wirasari? Iya, Kisanak. Punya 2 orang anak laki-laki? Iya, Kisanak. Namanya Mitra dan Jimin. Tepat. Anaknya bernama Mitra dan Jimin. Jadi kau kenal dengan Dharmareja. Ia kawanku di masa kanak-kanak, namun kemudian kami berpisah. Aku tinggal di sini, Dharmareja tinggal di Wirasari. Tetapi kami sering bertemu. Aku masih mempunyai pertautan darah, Kisanak. Nah, jika besok kau bertemu dengan Dharmareja, sampaikan salamku kepadanya. Ia orang baik, lugu dan terbuka. Baiklah, Kisanak. Besok aku akan mengatakannya, bahwa aku malam ini bermalam di Banjarmu.
Ini bukan banjarku. Aku hanya sekedar penunggu banjar. Jadi kami diperkenankan untuk menginap? Tentu, tentu. Apalagi kalian masih mempunyai pertautan darah dengan Dharmareja, meskipun barangkali sudah tidak terlalu dekat. Ya, Kisanak. Malam itu, Ki Citrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Rara Wulan bermalam di Banjar Padukuhan itu. Lewat senja, bergantian mereka mandi di Pakiwan Banjar. Gelagah Putih harus menimba air mengisi jambangan di Pakiwan Banjar itu. Banjar ini terpelihara dengan baik, berkata Nyi Citrajati. Pakiwannya nampak bersih dan terawat. Air sumurnya juga jernih. Ya, alangkah segarnya mandi, sahut Ki Citrajati. Ternyata penunggu Banjar itu memang orang baik. Istrinya telah sibuk di dapur. Menjelang wayah sepi bocah, mereka yang menginap di Banjar itu pun dipersilahkan untuk minum minuman hangat serta makan malam. Seadanya, Kisanak, berkata penunggu Banjar itu. Ki Citrajati dan keluarganya yang bermalam di Banjar itu tidak menolak. Bukan saja karena mereka memang lapar, tetapi jika mereka menolak, maka mereka akan dapat menyinggung perasaan pemilik Banjar yang telah dengan susah payah menyediakan makan malam mereka. Terima kasih. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih, berkata Ki Citrajati, ketika mereka duduk di ruang dalam rumah penunggu Banjar itu. Rumahnya yang tidak terlalu besar itu berdiri di belakang Banjar. Selain mengerjakan sawahnya yang tidak begitu luas, penunggu Banjar itu juga mendapat pelungguh tanah dari padukuhan sebagai penghasilannya karena tugasnya menunggui, membersihkan dan memelihara Banjar itu. Di belakang rumahnya terdapat tanah pekarangan yang sebenarnya bagian dari tanah pekarangan Banjar padukuhan itu. Namun penunggu Banjar itu dibenarkan untuk menanaminya dan memetik hasilnya. Pada saat Ki Citrajati dan keluarganya makan, maka di Pendapa Banjar telah berdatangan beberapa orang anak muda yang akan meronda. Seorang di antara mereka telah memukul kentongan untuk memanggil kawan-kawannya yang belum datang. Namun suara kentongan itu agaknya telah menarik perhatian penunggu Banjar itu. Ki Citrajati yang melihat kerut di dahi penunggu Banjar itu hampir di luar sadarnya bertanya. Ada apa, Kisanak? Apakah suara kentongan itu merupakan isyarat tentang sesuatu? Tidak. Itu hanya isyarat untuk memanggil mereka yang belum datang. Tetapi juga memanggil anak-anak muda yang seharusnya tidak bertugas ronda malam ini. Hari apa sekarang ini? Tumpak, Kisanak. Tumpak manis. Nah, dugaanku benar. Ada apa? Yang bertugas ronda malam ini adalah Gandar. Anak muda yang keras kepala dan sombong. Tetapi sayangnya ia memiliki ilmu yang tinggi. Jika ia mendapat giliran ronda, ia tentu membunyikan kentongan dengan irama Dara Muluk, namun dengan isyarat khusus. Maksudnya, ia memanggil kawan-kawannya. Anak-anak muda yang sudah terpercik pengaruhnya dan seakan-akan menjadi pengikutnya. Sebentar lagi kawan-kawannya akan datang. Mereka ikut meronda di Banjar ini? Jika hanya ikut meronda saja, tidak ada masalah. Tetapi Gandar selalu berhubungan dengan tuak, mabuk, judi dan kadang-kadang tingkah laku yang kurang pantas. Apakah Ki Bekel akan membiarkannya? Orang tuanya mempunyai pengaruh yang kuat tidak saja di padukuhan ini, tetapi juga di Kademangan. Apakah orang tuanya tidak melarangnya? Anak itu sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Siapakah orang tuanya, dan kenapa ia mempunyai pengaruh yang sangat kuat? Orang tuanya seorang pedagang kaya. Ia mempergunakan uangnya untuk menyusun pengaruhnya di Kademangan ini. Baginya, tidak ada yang luput dari tangannya jika ia menginginkannya. Justru karena uangnya itulah. Apakah dengan demikian bukan berarti justru menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam malapetaka? Seharusnya ia tahu. Tetapi orang tuanya nampaknya membiarkan saja anaknya dengan tingkah lakunya itu. Bahkan jika ada orang yang berani menghalanginya, maka ia akan berhadapan dengan uangnya. Dengan uangnya? Ya. Pedagang kaya itu mengupah beberapa orang yang berilmu untuk melindungi dirinya dan keluarganya serta segala kesenangannya. Termasuk kesenangan anak laki-lakinya itu. Ki Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika demikian, maka lebih baik kita tidak berhubungan saja dengan mereka. Ya, sahut penunggu Banjar itu. Sebaiknya kalian berada di sini saja. Terima kasih.
Ki Citra Jati itu pun mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun bertanya, apakah semua anak muda telah terkena pengaruhnya? Tidak, jawab penunggu Banjar itu. Tetapi mereka yang tidak terkena pengaruhnya lebih baik menepi. Mereka tidak berani berbuat apa-apa, karena orang-orang upahan pedagang kaya itu tidak segan-segan menyakiti orang. Bahkan kadang-kadang mereka melukai orang-orang yang tidak disenangi. Jadi pedagang itu seakan-akan telah menyusun kekuasaannya di Kademangan ini. Kekuasaan yang dilandasi dengan kekuatan. Ya, begitulah. Sementara orang-orang lain lebih senang hidup dalam ketenangan, tanpa ada keributan. Gelagah Putih mengangguk-angguk, sementara Ki Citra Jati pun berkata, kalian tidak usah keluar lagi. Ya, ayah, jawab Gelagah Putih. Ketika mereka selesai makan malam dan membersihkan amban besar yang mereka pergunakan untuk makan bersama, maka penunggu Banjar itu pun berkata, beristirahatlah. Ki Citra Jatilah yang menjawab, terima kasih. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan memang berniat untuk segera beristirahat jika mereka sudah duduk-duduk sejenak setelah makan. Sebaiknya kalian memang tidak keluar lagi dari rumah ini. Aku akan pergi ke Banjar sebentar melayani para peronda itu. Terutama anak pedagang yang banyak tingkah itu. Silahkan, Kisanak. Penunggu Banjar itu pun kemudian keluar lewat pintu belakang. Istrinya lah yang menemui Ki Citra Jati sekeluarga itu. Namun kemudian istri penunggu Banjar itu pun mempersilahkan keempat orang yang bermalam itu untuk beristirahat, sementara ia sendiri telah masuk ke dalam biliknya pula. Setelah duduk-duduk sebentar, maka Ki Citra Jati sekeluarga itu pun segera berbaring di amban besar itu. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat lain kecuali di amban besar itu. Namun bagi mereka, kesempatan bermalam di rumah penunggu Banjar itu sudah merupakan kesempatan yang sangat baik. Tidurlah, berkata Ki Citra Jati. Nanti di dini hari aku akan membangunkan Gelagah Putih. Baik, ayah, jawab Gelagah Putih. Namun ternyata mereka tidak segera dapat tidur. Banjar Padukuhan itu semakin malam menjadi semakin ramai. Beberapa orang telah berdatangan. Mereka berkelakar, bergurau dan kadang-kadang tertawa serentak. Sedangkan yang lain berteriak-teriak tidak menentu. Apalagi setelah menjadi larut malam. Agaknya sudah mulai ada yang mabuk tuak. Rara Wulan setiap kali dengan gelisah memutar tubuhnya. Miring ke kiri. Kemudian miring ke kanan. Tetapi suara-suara yang berisik di pendapa Banjar itu di telinganya terdengar semakin keras. Ternyata bukan hanya Rara Wulan yang tidak segera dapat tidur. Tetapi Nyi Citra Jati pun telah menutupi telinganya dengan selendangnya. Ribut benar anak-anak itu, desah Nyi Citra Jati. Bahkan demikian kerasnya. Bukankah jarak tempat ini dengan pendapa Banjar itu agak panjang? Mereka berteriak-teriak, Ibu, desis Rara Wulan. Nyi Citra Jati justru tertawa. Katanya, kau juga belum tidur? Belum, Ibu. Inilah akibatnya jika putri keraton tidak pantas tidur di pategalan atau di hutan perdu, atau di cabang sebatang pohon di pinggir hutan. Mereka pun tertawa tertahan. Namun dalam pada itu, keempat orang itu pun terkejut. Mereka mendengar penunggu Banjar itu berkata, jangan, Ger. Mereka yang bermalam di rumahku adalah saudara-saudaraku. Aku tahu. Kau sudah mengatakannya beberapa kali. Jangan ganggu mereka. Aku tidak akan mengganggu mereka, Dungu. Aku hanya ingin melihat. Seorang kawanku mengatakan bahwa 2 di antara 4 orang itu adalah perempuan. Ya. Tetapi biarlah mereka tidur. Aku akan masuk. Suruh istrimu membuka pintu. Jangan. Jangan ganggu mereka. Biarlah mereka beristirahat di ruang dalam. Tetapi nampaknya seseorang tidak ingin mengurungkan niatnya. Karena itu, maka ia pun mengetuk pintu sambil berkata, buka pintunya. Tidak terdengar jawaban. Karena itu, orang yang mengetuk pintu itu mengetuk semakin keras. Jika tidak ada yang membuka pintu ini, maka pintu ini akan aku pecahkan. Jangan, masih terdengar suara penunggu Banjar. Namun terdengar orang itu mengaduh tertahan. Nampaknya orang yang mengetuk pintu itu mulai menyakiti.
Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Mereka telah bangkit dan duduk di bibir pembaringan. Istri penunggu Banjar itu pun telah bangun pula. Ia pun berdiri di depan biliknya dengan ragu-ragu. Apakah ia akan membuka pintu atau tidak? Namun Ki Citra Jati pun kemudian memberi isyarat agar perempuan itu membuka pintunya. Tidak ada gunanya untuk bertahan, desis Ki Citra Jati. Sejenak kemudian, maka perempuan itu telah membuka selarak pintu depan rumahnya, sehingga sejenak kemudian pintu itu pun terbuka. Nah, berkata anak muda anak pedagang kaya itu. Ternyata kau bijaksana, Nyi. Istri penunggu Banjar itu tidak menjawab. Namun ia pun melangkah beberapa langkah surut. Anak muda itu pun kemudian melangkah masuk ke ruang dalam rumah penunggu Banjar yang tidak begitu besar itu. Penunggu Banjar itu sendiri tidak berdaya untuk mencegahnya. Sambil bertolak pinggang Gandar, anak seorang pedagang kaya yang memiliki pengaruh yang besar di Kademangan itu, memandang Ki Citra Jati dan keluarganya seorang demi seorang. Akhirnya pandangan matanya terhenti pada Rara Wulan sambil bertanya. Heh, siapa namamu? Rara Wulan memandang orang itu dengan tajamnya. Baru kemudian ia pun menjawab. Namaku Warasasi. Warasasi. Nama yang manis sekali. Nah, Warasasi. Marilah, ikut kami ke Pendapa Banjar. Kita dapat bergembira bersama kawan-kawan. Jawaban Rara Wulan sangat mengejutkan. Bahkan Gandar pun terkejut pula. Katanya. Nah, aku sudah bermimpi untuk dapat ikut bergembira bersama anak-anak muda. Heh, bukankah mereka anak-anak muda sebaya dengan kau? Tampan-tampan? Kaya dan menyenangkan? Gandar justru terdiam sejenak. Sementara itu Rara Wulan telah meloncat berdiri. Ditarik-tariknya tangan Gandar sambil berkata. Mari. Bukankah kau punya tuak? Mulutmu berbau tuak. Sudah beberapa lama aku tidak minum tuak. Gandar bergeser surut, dipandanginya Rara Wulan dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata. Persetan dengan kau, perempuan gila. Gandar tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba saja ia melangkah keluar dari ruang dalam. Beberapa kawannya pun telah mengikutinya pula. Sejenak kemudian, Rara Wulan pun melangkah ke pintu dan menutup serta menyelarak pintu itu rapat-rapat. Demikian suara-suara langkah anak-anak muda itu hilang, maka orang-orang yang berada di ruangan itu tertawa tertahan. Ternyata kau membuat mereka ketakutan, desis Nyi Citra Jati. Tetapi sampai sekarang, jantungku masih berdebar-debar. Kenapa? Jangan-jangan Kakang Gelagah Putih marah. Tetapi Gelagah Putih juga tertawa. Katanya. Daripada kita harus berkelahi. Cara yang tidak terpikirkan, desis istri penunggu Banjar itu. Demikianlah, maka keempat orang yang bermalam di rumah penunggu Banjar itu dapat berbaring lagi. Mereka masih mendengar umpatan-umpatan kasar di pendapa. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih itu pun berkata. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan. Aku akan keluar lewat pintu butulan. Jangan beritahu istri penunggu Banjar ini. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak mencegahnya. Namun Rara Wulanlah yang berkata. Aku ikut. Berhati-hatilah, pesan Nyi Citra Jati. Keduanya pun kemudian keluar dari rumah penunggu Banjar itu lewat pintu butulan. Dengan hati-hati mereka melingkari rumah itu, dan dengan bersembunyi di balik pepohonan perdu, mereka menyaksikan apa yang telah terjadi di pendapa. Gelagah Putih dan Rara Wulan menggeleng-gelengkan kepala. Hampir semua orang yang berada di pendapa itu menjadi mabuk. Beberapa orang sempat muntah-muntah, yang lain terbaring di pendapa seperti orang yang sedang pingsan. Jadi inikah yang mereka lakukan, desis Gelagah Putih. Para bebahu tidak dapat menghentikan mereka. Penyakit ini semakin lama akan menjadi semakin menjalar. Anak-anak muda yang sekarang belum tersentuh bau tuak, lambat laun akan terbenam pula ke dalamnya. Apakah kita akan menghentikannya? Mungkin malam ini kita dapat menghentikan mereka, tetapi bagaimana dengan esok atau lusa atau sepekan lagi? Ya. Keduanya pun terdiam. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan. Yang perlu adalah mencari jalan untuk menghentikan mereka, bukan hanya untuk sesaat. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun akhirnya telah kembali masuk ke ruang dalam rumah penunggu Banjar itu lewat pintu butulan.
Kepada Ki Citra dan Nyi Citra Jati, keduanya telah menceritakan apa yang telah mereka lihat. Kalian benar. Tidak ada gunanya untuk menghentikan mereka hanya untuk hari ini. Jika di Kademangan ini tidak ada orang yang berjualan dan apalagi membuat tuak, maka akan sangat membantu usaha untuk melawan sikap dan tingkah laku seperti yang terjadi di Pendapa itu, berkata Ki Citra Jati. Bagaimana dengan Ki Demang? Bertanya Rara Wulan. Dalam hal ini jangan harapkan. Mereka tidak dapat dihentikan hanya dengan kata-kata, bujukan atau ancaman. Tetapi dengan cara sebagaimana mereka lakukan. Bagaimana cara mereka? Mereka dibayangi oleh kekuatan, kekerasan dan uang. Orang yang berada di ruang dalam itu termangu-mangu sejenak. Kademangan itu harus mempersiapkan kekuatan yang mampu mengimbangi orang-orang yang bergelut dengan tuak dan minuman sebangsanya. Memang tidak hanya untuk sehari, desis Nyi Citra Jati. Ki Citra Jati pun kemudian berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Entahlah kelak jika kita kembali dari Wirasari. Mungkin kita mempunyai waktu untuk bertemu dengan Ki Demang dan para bebahu. Yang lain mengangguk-angguk. Sudahlah, berkata Ki Citra Jati. Beristirahatlah. Masih ada waktu sedikit. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah berbaring lagi. Tetapi mereka sama sekali tidak memejamkan matanya. Tingkah laku anak-anak muda di Pendapa Banjar serta suara hiruk-pikuk yang masih terdengar itu ternyata sangat menggelisahkan mereka. Namun sejenak kemudian, penunggu Banjar itu telah masuk pula lewat pintu belakang. Orang itu berdiri termangu-mangu sejenak ketika mereka melihat keempat orang yang bermalam itu sudah berbaring lagi. Namun Gelagah Putihlah yang kemudian bangkit dan duduk di bibir amben itu. Maafkan aku Kisanak, berkata penunggu Banjar itu. Ternyata aku tidak dapat memberikan tempat yang baik bagi kalian. Tidak apa-apa. Bukankah tidak terjadi apa-apa, sahut Gelagah Putih. Tetapi apakah aku boleh bertanya, berkata penunggu Banjar itu dengan ragu. Tentang apa? Tentang sikap perempuan muda itu. Apakah sikap itu dilakukannya dengan serta-merta? Maksudku, ia memang ingin berbuat seperti itu, atau ada maksud-maksud lain? Maaf, Kisanak, sahut Gelagah Putih. Perempuan itu adalah istriku. Sudah tentu ia tidak ingin melakukan sebagaimana yang dikatakan. Ia hanya ingin menyelamatkan diri. Bukankah akhirnya anak muda itu tidak mengganggunya? Agaknya mereka lebih senang mengganggu perempuan yang akan merasa tersiksa mengalaminya. Tersiksa lahir dan batinnya. Mereka tidak senang jika perempuan yang akan mereka korbankan bagi kebiadaban mereka, tidak mengalami penderitaan batin. Apalagi jika perempuan itu justru menghendakinya. Ternyata kemudian Rara Wulan, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati bangkit pula. Dengan nada rendah Rara Wulan pun berkata, aku minta maaf atas kelakuanku. Memang mungkin akan dapat menimbulkan salah paham. Tetapi sebenarnya lah aku hanya ingin melepaskan diri dari tangan mereka. Aku mengerti, Nger. Sudahlah. Beristirahatlah. Masih ada sisa waktu sedikit. Sebentar lagi, anak-anak di Pendapa itu tentu akan pulang. Yang mabuk akan diseret oleh teman-temannya dan dilemparkannya ke halaman rumahnya. Tidak akan ada yang terkejut. Setiap giliran Gandar meronda, maka akan terjadi hal seperti itu. Tidak ada yang berusaha mencegahnya. Tidak ada. Ki Demang dan para bebahu pun tidak. Apakah mereka yang mempunyai anak laki-laki sebaya dengan Gandar tidak merasa cemas? Seisi padukuhan ini, bahkan seisi Kademangan ini, merasa cemas. Tetapi siapa yang dapat mengekang tingkah laku Gandar? Gelagah Putih hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa. Silahkan memanfaatkan sisa waktu yang pendek. Aku akan kembali ke Pendapa. Bersambung ke bab 490. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.